Mungkin sekian Pak Pendeta ya, sehingga kalau masalah iman itu tergantung diri kita masing-masing. Tetapi kebenaran terletak pada kitab suci yang kita imani. Nah, apakah kitab suci ini layak disebut firman Tuhan sehingga tidak banyak kontradiksi dan sesuai dengan akal sehat, atau sebaliknya kitab suci ini banyak kontradiksinya atau bertolak belakang dengan akal sehat. Mungkin seperti itu Pak Pendeta. Wallahu alam. Lanjut Ahijimen, silakan mau angkat tema apa? Saya tuliskan, silakan. Yesus Tuhankah? Kasih tanda tanyanya Abu ya. Yesus Tuhankah? Siap, aman. Oke, lanjut. Siapa yang bernarasi dulu, silakan. Saya bukan bernarasi, lebih bertanya dulu dari menurut Bible-nya Bapak Pendeta Yunus. Bisa kan Pak Pendeta? Ya. Oke, siap Pak Pendeta. Pak Pendeta, Yesus itu menurut kekristenan Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan. Bapak Tuhan atau bukan? Bapa, Tuhan juga. Tuhan yang bertata di kerajaan surga kan? Ya, oke. Tolong Pak Pendeta 1 Korintus 6 ayat 14. 1 Korintus 6 ayat 14. Ini di perjanjian baru ini. Iya, iya. Satu Korintus 16. Ya. Tolong dibaca ya Pak Pendeta ya. Agak dibesarkan. Iya, agak dibesarkan dikit Pak Pendeta. Agak kecil suaranya soalnya. Oke. 1 Korintus 18 ya. 1 Korintus 6 ayat 14. 1 Korintus 6 ayat 14. Kalau kita Kristen kan dulu kan membacanya seperti itu kan? Nah, Ya, 1 Korintus 6 ayat 14. ya. Ya. Allah membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Oke. Allah ini Tuhan. Yang itu Bapa. Ya. Ya. Tuhan ini Yesus. Ya, yang dibangkitkan. Ada berapa Tuhan di situ, Pak? Kalau yang saya percaya tetap satu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke. Satu. Oke. Ini ya, Bapak Ruben Tuhan. Saya Tuhan seandainya. Ya. Bapak membangkitkan saya Tuhan juga. Pertanyaannya, ada berapa Tuhan di situ? Oke, kalau ini kan Yesus jadi manusia. Tapi Yesus dapat gelar Tuhan ya. Jadi Allah membangkitkan Tuhan. Ya. Mendapat gelar Tuhan, nama Tuhan. Enggak ada gelar di sini, Pak. Dia langsung menyatakan Tuhan. Nama Tuhan, ya, oke. Ya, karena kan gini ya, telah datang anaknya dikaruniai yaitu juru selamat Tuhan Yesus. Berarti dia lahir di identitasnya dari awal 100% seperti konsepnya kekristenan 100% Tuhan, 100% juga manusia. Itu kan konsepnya kan? Iya. Nah, oke. Ketika saya tanyakan 1 Korintus 6 ayat 14, berarti Tuhan membangkitkan Tuhan. Itu ada dua oknum situ Tuhannya. Itu bukan segelar, itu udah melekat sama dia sejak dia diciptakan. Kalau kita pakai konsep kekristenan. Gimana itu Pak Pendeta? Saya agak bingung juga. Coba dulu gembalakan saya kembali. Oke. Mohon Ya. Bang Jeman. Ya. Jadi untuk percaya bahwa Yesus ini adalah Tuhan dan dia berdoa kepada Bapa. Ya. Karena keadaannya sebagai manusia, dia berdoa kepada Bapa yang adalah Allahnya, Bapa. Jadi kalau mau bilang pisahkan dia dengan Bapa dengan anak, Yohanes 10 ayat 30, Bapa dan aku adalah satu. Ya, jadi lebih jelas di Filipi 2 ayat 6 dikatakan begini. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap setara dengan Allah.
sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba, menjadi sama dengan manusia. Jadi dialah Tuhan, wujud dari Bapa, rupa Allah, turun ke bumi, menjadi manusia. Dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi dia rupa Allah yang turun ke bumi karena Allah tidak bisa lihat dengan mata. Ini dalam dalam Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi firman-Nya adalah Allah, firman-Nya itu turun menjadi manusia, dan tidak ada seorang pun dapat melihat rupa Allah, maka Yesus menyatakan dirinya rupa Allah. Gitu. Jadi kalau bilang Allah ada dua, nah ini tetap satu loh Bang Jim. Oke, saya terima. Terima kasih Pak Yunus ya. Kita analisa baik-baik Pak Pendeta ya kalimatnya. Saya tanya dulu, Bapak itu Tuhan atau tidak? Tuhan, ya kan? Yesus itu Tuhan atau tidak? Tuhan. Dalam konsep kekristenan, Yesus itu sudah Tuhan. Bahkan sebelum dia lahir pun dia udah Tuhan karena dia ada sebelum Adam ada. Ya kan? Konsep kekristenan. Berarti dia udah Tuhan dari dulu bahkan sebelum nyampe di dunia. Ya kan? Nah, ketika Bapa membangkitkan Tuhan, Bapa juga disebutkan dengan sebutan Tuhan, berarti ada berapa Tuhan? Tuhan membangkitkan Tuhan. Kan membangkitkan. Tuhan yang dibangkitkan ini juga Tuhan. Itu harus dulu, jangan dibilang Bapa menjadi manusia. Oke, kalau Bapa menjadi manusia, siapa yang membangkitkan? Ayo, nggak masuk lagi di situ, Pak. Ini kesaksian Korintus loh. Makanya saya minta tadi, bagaimana menjelaskan secara logika tanpa bias, secara eksplisit tertulis di sini tegas Allah membangkitkan Tuhan. Allah itu adalah Bapa, dia juga Tuhan, dia membangkitkan Tuhan juga yang sama dengan dirinya. Ayo, satu poin itu. Ini kesaksian Korintus. Saya bandingkan dengan Ulangan 18 ayat 18. Kubangkitkan seorang nabi. Itu sebelum Yesus datang. Masih di zaman Musa. Di perjanjian lama. Ulangan 18 ayat 18. Bapa berkata, kubangkitkan seorang nabi dari di antara tengah-tengahmu, hai Musa. Nabi tersebut akan kuletakkan di mulutnya firman-Nya. Dan bagi siapa yang tidak menaati nabiku tersebut yang telah menyampaikan firmanku, akan kutuntut pertanggungjawaban kepadanya. Ini menurut Alkitab kita pakai ya, jangan dulu menurut yang lain. Menurut Alkitab. Bapa membangkitkan dia sebelum Korintus ini, datanglah firman, Bapa menyampaikan kubangkitkan dia seorang sebagai nabi. Tiba-tiba 1 Korintus 6 di perjanjian baru, kesaksian Korintus bukan perjanjian Bapa. Dia menyatakan Allah membangkitkan Tuhan. Tuhan membangkitkan Tuhan. Pertanyaan yang paling mendasar kepada kita iman Kristen, siapa yang harus kita taati? Perkataan Bapa atau Korintus? Lanjutkan Pak Pendeta. Mana Pak Pendetanya? Senyumnya luar biasa. Luar biasa Pak Pendeta. Terima kasih Bang Jemaat. Lanjut ya, open cam dulu ya Pak Abu Yaya. Kagak enak kalau semua waktu itu pendetanya ini. Saya mau sholat dulu. Oke, Ya, lanjut, Pak. Iya, Pak Abu. Open cam lagi ya supaya Iya, Hijiman tuh disuruh open cam tuh. Mohon maaf Pak Pendeta, saya nggak bisa open cam karena masih ada saudara di bawah, nanti jadi masalah di keluarga. Iya, iya, mantap.
Lanjut, Pak Pendeta. Mohon dimaklum ya, Pak Pendeta ya. Iya, siap, lanjut. Terima kasih Bang Jeman. Ya, Ya, Alkitab sudah jelas bagaimana tadi sudah dikatakan apakah Tuhan dua, Tuhan tetap satu, dan rupa orang tidak bisa melihat Allah, karena ketika Filipus juga bertanya, bagaimana dapat melihat rupa Allah? Kamu sudah melihat aku, ya. Itu juga dikatakan di dalam. Saya sudah lupa pertanyaan dari Bang Jeman tadi. oke, Tapi saya ulang ya Pak Pendeta. Saya ulang biar lebih tegas ya. Saya ulang pertanyaannya. Bisa kan Pak Pendeta? Oke. Boleh. Karena di 1 Korintus ini adalah kesaksian Korintus bahwa Bapa membangkitkan yang setara dengan dia, yaitu Tuhan juga. Ataupun kita ikuti asumsi Bapak tadi bahwa Bapak menjadi manusia. Kalau kita ikuti juga berarti siapa yang membangkitkan? Karena Bapak tadi telah jadi manusia. Nah, satu poin itu. Kita bandingkan dengan firman di Perjanjian Lama sebelum Yesus hadir, masih di zaman Musa, Ulangan 18 ayat 18, menurut Bible, menurut Alkitab, menurut bapak-bapak gereja, dia berkata seperti ini, akan kubangkitkan seorang nabi dari di tengah-tengahmu hai Musa, dan nabi tersebut akan kuletakkan firman di dalam mulutnya, dan barang siapa dan bagi siapa yang tidak menaati firman tersebut akan kutuntut pertanggungjawaban. Ternyata Yesus tadi yang dibangkitkannya adalah Yesus. Yesus itu hanya identitasnya seorang nabi di Ulangan 18. Itu yang berkata Bapa. Perkataan Korintus, Allah membangkitkan Tuhan. Berarti Tuhan membangkitkan Tuhan. Mana yang harus kita dengarkan? Perkataan Korintus atau perkataan Bapa? Begitu dia. Silahkan Pak Pendeta. Terima kasih Bang Jeman. Ya, Ya, tentu perkataan Bapa ini perkataan yang benar, ya. Dikatakan dia mengutus anaknya. Itu jelas di Yohanes 1 ayat 18 ayat 14 dikatakan bahwa firman-Nya telah menjadi manusia diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus yang adalah firman menjadi manusia, dialah kebenaran. Artinya bahwa bagaimana dia ada di dunia, terus dia boleh melakukan apa saja. Tetapi ketika dia menjadi manusia, Allah terus berkehendak atas hidupnya. Jadi Yesus ini tidak melakukan di luar kehendak Allah. Dia melakukan kehendak Allah. Makanya waktu dia mau mati, ya sebelum mati saja, dia sudah tahu bahwa Bapa telah mengaruniakan dia kehidupan untuk mati bagi banyak orang. Makanya Matius 20 dikatakan begini. Matius 20 ayat 17. Matius 20. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, ini sebelum mati, sekarang kita akan pergi ke Yerusalem. Anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesat, disalibkan, dan pada hari ketiga ia dibangkitkan. Kenapa dia menyerahkan diri? Ini bentuk penyerahan diri. Dia sudah tahu Yerusalem itu tempat terakhir hidupnya. Tetapi anak manusia harus mati untuk semua orang. Ayat 28 dikatakan begini, sama seperti anak manusia akan datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini abang. Jadi Tuhan itu
tahu akan kematiannya, bahwa dia harus mati untuk banyak orang. Maka itulah bentuk kasihnya bagi kita. Karena manusia tidak bisa lepas dari hukuman dosa. Hukuman dosa itu kepada maut. Karena maut dia harus kalahkan. Bagaimana cara kalahkan? Dia harus mati, kalahkan maut, dan bangkit. Gitulah Pak. Oke. Izin sebentar, Ikhwan Fillah, ini Komal agak berat, agak kelap-kelip ya. Bantu di tap-tap saudaraku, tadi sempat rungkat, jangan sampai rungkat lagi ya. Kalau bisa sampai 1 M, Ikhwan Fillah. Lanjut Ijimen. Oke. Pak Pendeta, mohon maaf dengan berat hati saya mengatakan yang Bapak sampaikan dengan literasi Bible tadi tidak ada kesinambungan. Mohon maaf. Karena pertanyaan saya, mana yang saya ikuti? Jika saya penganut Kristen sejati, pengikut Yesus dan Bapa, perkataan 1 Korintus 6:14 bahwa Tuhan membangkitkan Tuhan, atau perkataan Bapa jauh sebelum Yesus hadir yang menyatakan Yesus itu dibangkitkannya sebagai nabi. Simpelnya jawaban saya, pertanyaan saya ngikutin Bapa ini atau perkataan Korintus? Nah, kalau Bapak mengatakan perkataan Korintus, berarti batalah perkataan Bapak. Berarti Bapak tidak maha kuasa, firman-Nya tidak kekal. Berarti bilangan 23 ayat 19 bahwa Allah itu bukan manusia sehingga ia menyesal, bukan anak manusia sehingga ia berdusta, masa ia berfirman dan tidak menepatinya. Itu kan firman Bapak juga, Ulangan 18. Berarti dia menepatinya, dibangkitkannya seorang nabi. Identitas yang kita cari, Pak. Kodratnya dia dibangkitkan itu sebagai apa? Nabikah? Tuhankah? Kalau Bapak mengatakan, Pak Pendeta mengatakan bahwa berkaitan tentang tadi bahwa dia telah datang menjadi daging manusia hidup di tengah-tengah kita karena tidak bisa berkomunikasi, berarti tidak ada yang bertata di kerajaan surga. Karena Bapak telah menjadi Tuhan yang hidup di tengah-tengah manusia, itu malah noise. Batal juga perkataan dia sebelumnya, berarti berbohong juga tuh Bapak juga di Ulangan 18 bahwa yang dibangkitkannya seorang nabi. Kalau kita memaksakan, ya, makanya saya katakan, mana yang harus kita ikuti? Perkataan Bapak atau perkataan Korintus? Simpelnya sebenarnya, Pak. Gitu. Saya mohon ditanggapi, perkataan Bapak atau perkataan Korintus? Singkat saja, terlalu panjang tadi literasinya tapi tidak nyambung. Mohon maaf, Pak. Ya. Terima kasih Bang Jeman. Jadi perkataan Bapak dan perkataan Korintus, kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, perkataan Allah. Maka perkataan dalam kitab adalah perkataan isi hati Allah. Dasarnya adalah 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kami percaya bahwa segala tulisan adalah ilham Allah. Itu walaupun kelihatannya ada di buku Korintus, tetapi itu ilham Allah, isi hati Allah. Jadi yang benar adalah isi hati, itu perkataan Allah, firman Allah. Ya gitu. Oke. Pak Pendeta, saya ulang ya Pak Pendeta. Mana yang lebih tinggi derajatnya yang harus ditaati? Perkataan Bapak atau Korintus? Saya ulang ya. Mana yang harus kita taati dan kita ikuti segala firman yang disampaikan? Oknum Bapak atau Korintus? Ya, tadi saya sudah jelaskan Bang Jeman bahwa semua tulisan dalam Alkitab adalah ilham dari Allah. Ya. Oh tidak juga Pak. Jadi saya ulang ya. Kalau kita mengikuti bersama-sama berarti kan dua kalimat ini tapi tujuan maknanya itu berbeda. Perkataan Korintus, Tuhan membangkitkan Tuhan. Perkataan Bapa, dia membangkitkan seorang nabi. Tetapi satu yang dibangkitkan itu adalah Yesus. Mana yang harus kita ikuti? Itu maksudnya. Yang dibangkitkan dalam dua kalimat ini, baik pun dua oknum yang menyatakan ini adalah Yesus. Ya kan? Nah, kata Bapa, kubangkitkan seorang nabi. Siapa itu? Yesus. Kata Korintus, Allah membangkitkan seorang Tuhan, karena Bapa juga Tuhan. Berarti Tuhan membangkitkan Tuhan. Siapa juga Tuhan yang dibangkitkannya? Yesus. Pertanyaan paling simpel Pak, mana yang harus kita ikuti?
perkataan Bapak atau perkataan Korintus? Saya urai pelan-pelan ini, Pak. Bukan yang lain-lain dulu kita bahas. Kalau kita udah selesai di sini, nanti baru kita lanjut. Kalau macet di sini ya nggak bisa kita lanjut lah. Harus jelas dulu di ini. Nah, begitu dia Pak Pendeta. Nah, lanjut Pak Pendeta. Oke, terima kasih Bang Juman. Ya. Kami tetap percaya bahwa firman adalah perkataan Tuhan, gitu loh. Jadi, Iya enggak, bukan itu. Maksudnya gini, ada dua option Pak Pendeta. Oke. Saya ngasih dua jawaban. Saya ngasih dua pilihan jawaban atau pilihan ABCD. A, kita mengikuti perkataan Bapak. B, perkataan Korintus. Karena tidak mungkinlah perkataan Korintus dengan Bapak itu selevel kodratnya. Berarti nambah lagi tuh Tuhannya, selevelnya kodratnya. Tadi hanya dua, tiba-tiba nambah lagi Korintus. Nggak mungkin. Nah, makanya saya tanya. Karena perkataan gini, Allah adalah ilham Allah, jadi kita nggak bisa. Oh, berarti oke, saya ikuti Pak Pendeta. Berarti Korintus ini diikuti juga, perkataan Bapak diikuti juga. Berarti Bapak ini berbohong, tidak komitmen, tidak konsisten. Karena sebelumnya dia mengatakan dibangkitkannya seorang nabi, tiba-tiba dia menyampaikan lagi di 1 Korintus ayat 6-14 dia membangkitkan Tuhan. Mana yang benar ini? Ini sama-sama membangkitkan loh. Satu oknum yang dibangkitkan. Saya pun bingung loh Pak Pendeta. Jangan karena Bapak Pendeta saat ini. Saya pun bingung sampai hari ini. Karena kita tidak bisa bedakan perkataan ini semua kan perkataan Tuhan. Gitu. Iya Pak Karena Pendeta. ilham Allah, gitu. Enggak, jangan. Ini udah jelas beda. Allah membangkitkan Tuhan. Allah itu adalah Bapa. Bapa itu adalah Tuhan juga. Ya, banyak sebutan gelarnya. Nah, Yesus adalah Tuhan. Yang dibangkitkannya adalah Yesus. Berarti Tuhan yang berkuasa pencipta langit dan bumi membangkitkan pencipta langit dan bumi. Itu perkataan Korintus. Sementara jauh sebelum Yesus hadir di muka bumi ini, masih di zaman Musa, Bapak berkata atau pencipta langit dan bumi itu, Bapak tadi yang bertata kerajaan surga, mengatakan kubangkitkan seorang nabi. Siapa dia itu? Adalah Yesus. Nah, pertanyaannya, itu kan pernyataan. Mana yang harus saya ikuti? Perkataan Bapak atau perkataan Korintus? Simpelnya Pak. Tinggal pilih perkataan Korintus atau perkataan Bapak. Kalau Bapak mengatakan, Bapak Pendeta mengatakan, kita harus mengimani dua-dua. Karena itu berasal dari firman Tuhan. Berarti Bapak tadi itu pelimpan ngomongnya. Lebih otentik dan lebih konsisten anak kecil baru lahir kalau ngomong, Pak saya mau makan nasi goreng. Nanti malam nasi goreng. Ternyata nanti malam dia makan nasi goreng. Begitu dia Pak Pendeta. Ayolah kita jujur-jujur. Ayolah. Aduh udahlah. Ini bukan pembodohan publik. Ayo. Kita jujur-jujur. Izin sebentar Pak Pendeta. Kayaknya Pak Pendeta dari tadi diskusi belum minum. Minum dulu aja Pak Pendeta. Minum dulu nggak apa-apa. Minum dulu. Lanjut Pak Pendeta. Jadi begini Bang Juman, Korintus itu juga nama tempat lagi. Bukan perkataan Korintus, perkataan Paulus itu. Jadi kalau mau perkataan Korintus itu kan Korintus nama tempat. Surat Paulus yang kepada Korintus untuk jemaat yang di Korintus. Jadi segala tulisan dalam firman Allah adalah ilham Allah. Oh iya, berarti Korintus ini adalah surat Paulus. Iya, itu Pak. Oke, berarti surat Paulus ini bisa dijadikan dasar diikuti atau tidak? Itu aja simpelnya. Iya, karena dia tulisan tentang Allah. Oke, berarti kita harus mengimani surat Paulus ini. Oke, surat Paulus ke Korintus. Perkataan Bapak juga yang Ulangan 18 yang dibangkitkannya itu sebagai nabi itu kita ikuti atau tidak? Ya, dia itu gelar nabi. Nah, nggak mungkin Pak, dua-dua. Bapak kan bingung Bapak kan? Saya pun bingung loh. Nggak mungkin dua-dua. Mana mungkin Pak Pendeta bingung Ahijimen dipenuhi Roh Kudus. Lanjut Pak Pendeta. Dipenuhi Roh Kudus. Tahan lagi. Ayo Pak Pendeta, ayo kita mainkan nalar kita menurut Bible. Kita pakai literasi. Saya tidak membantah perkataan Korintus. Oke, saya ikuti. Tetapi bagaimana perkataan Bapak? Saya ikuti juga. Tetapi beda makna tujuan. Nah, identitas dari dibangkitkan Bapak sebagai nabi, Korintus membangkitkan sebagai Tuhan. Sementara Yesus dikatakan di perjanjian baru bahwa dia itu ada sebelum Adam ada.
bahkan sebelum dunia ini ada. Berarti dari lahir dia udah Tuhan. Kan dia Maha Pencipta. Ayo, kita pakai pola kekristenan di Perjanjian Baru, kita pakai pola ajaran Musa di Perjanjian Lama, di mana Bapak langsung yang berkata kepada Musa, setelah kau ini kubangkitkan seorang nabi yaitu Yesus Kristus sang Mesias, ya kuletakkan di dalam firman-Nya. Makanya nanti Yesus di Perjanjian Baru dia berkata, aku tidak berkata-kata daripada diriku, melainkan berdasarkan kehendak Bapakku. Segala perbuatan besar yang kulakukan berasal dari perbuatan yang dilakukan oleh Bapakku. Aku datang untuk Bani Israel dan dengarkanlah Tuhan kita itu Esa. Karena itu dia menyambung. Jadi untuk mengidentifikasi siapa Tuhan ini, harus kita tanya dulu kepada Bapa, karena dia yang menciptakan. Lalu ketika udah hadir ciptaannya itu, kita tanya sama ciptaannya itu. Kita lihat apa jawabannya tentang Bapa. Rupanya dia mengkonfirmasi bahwa dia dibangkitkan, dia diutus, dia juga firman-Nya, semua perbuatan itu dari Bapaknya. Lalu kita manusia yang baru sekarang mentuhankan ciptaannya. Ada dua Tuhan lah kayak gitu. Makanya noise, makanya buram. Begitu dia, Pak Pendeta. Ini belum terjawab loh. Kan bisa lanjut ini kalau belum terjawab. Gini Jimen, Pak Pendeta ini ketika tidak bisa jawab dibuat PR biasanya. Tapi nggak apa-apa Pak Pendeta, Nggak kalau apa-apa, memang Pendeta. iya Ditulis buat aja PR di nggak kertas. apa-apa. Iya. Ya, ditulis aja di kertas. 1 Korintus 6 ayat 14 dibandingkan dengan perkataan Bapa. Makanya di mana Ulangan 18 ayat 18 dan Kisah Para Rasul 3 Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Kita harus bandingkan itu, Pak Pendeta. Karena mana yang lebih kita dengarkan, identitasnya sebagai Bapa atau hanya perkataan Korintus yang dimana berasal dari surat Paulus. Kalau Bapak tadi menyatakan dua-dua harus kita imani, beda. Korintus mengatakan yang dibangkitkan sebagai Tuhan, sementara Bapak membangkitkan sebagai Nabi. Mana kita ikuti? Ini agak-agak pening nih. Saya jujur ya Pak Pendeta. Saya bingung juga ini, banyak jemaat bingung. Iya juga ya men. Ini saya cari-cari tahu juga kok ini makin lama makin jauh dia, bukan makin mendekat gitu. Nah, ayo Pak Pendeta ya. Silakan Pak Pendeta. Oke. Makasih Bang. Pak Pendeta izin ini saya cek dulu Bunda Mila masih monitor Bun. Cek Bunda Mila. Barangkali udah di alam tidak sadar. Bunda. Oke. Terima kasih. Lanjut Pak Pendeta. Di bawah dulu ya Bunda Mila ya. Lanjut Pak Pendeta. Oke. Makasih Bang Jemen. Ya, untuk mengetahui siapa Tuhan, ya, Alkitab sini mengatakan bahwa dalam Filipi. Oke. Untuk mengerti Nomor siapa Tuhan 8. itu, minta maaf. Untuk dapat mengerti Tuhan, ya kita perlu tahu siapa itu Tuhan di dalam hidup kita. Ya, Alkitab katakan Dia telah mengasihi kita sebelum dunia dijadikan. Ya, Dia telah mengasihi kita. Makanya Yesus itu kita harus mengenal dari kasihnya, ya, artinya Yesus mengasihi kita, ya, bahkan Dia rela mati untuk kita. Untuk mengenal Dia kita perlu kenal kehidupannya, ya. Makanya bukan hanya Dia mau supaya kita tinggal di dalam kehidupannya, ya. Artinya bahwa Yesus sudah menjadi manusia, diam di antara kita dan terus mengenal kehidupannya. Ini tugas kita, karena keselamatan itu bisa hilang, ya, kalau kita tidak tinggal di dalam kehidupannya. Kita katakan kerjakanlah keselamatanmu dan takut dan gentar. Artinya keselamatan itu bisa hilang kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan. Ya, Alkitab telah menyatakan bahwa Dia itu mengasihi kita. Di dalam Galatia 2:20, Allah, anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya ini. Karena Yesus itu Dia datang karena kasih kepada kita. Ya. Maka Dia meninggalkan kerajaannya
rupa menjadi manusia, menjadi hamba, dia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi kita. Nah, salah satu dalam memberikan nyawanya ini supaya kita ditebus, kita ada perdamaian manusia dengan Bapa, ya. Jadi dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya. Jadi darah Yesus lewat kasihnya taat sampai mati di kayu salib, darahnya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Nah, makanya dikatakan Dialah juru selamat, keselamatan sudah datang bagi seluruh bangsa. Kira-kira begitu. Oke, Pak Pendeta. Semua jawaban yang Bapak sampaikan tadi itu sebenarnya udah dibantah tadi Ustadz Tata, ya, sudah dibantah habis, diborongnya habis, termasuk host juga udah diborong habis, bahwa Yesus itu jalan keselamatan, Musa juga jalan keselamatan, ya. Mereka itu hanya perantara, mereka itu hanya dipakai untuk menyampaikan firman. Pertanyaannya, saya mengikuti, saya tidak membantah bahwa konsep kekristenan itu mentuhankan Yesus. Lalu saya bertanya ini, 1 Korintus, Allah yang membangkitkan Tuhan. Sementara Bapa di dalam konsep kekristenan, di dalam Bible, menyatakan bahwa Bapa sebelumnya membangkitkan Yesus ini sebagai nabi. Pertanyaan loh Pak yang paling mendasar, mana yang harus saya ikuti imani? Perkataan Korintus atau perkataan Bapak? Nah, kalau Bapak mengatakan dua-dua harus kita imani karena itu berdasarkan wahyu Tuhan, firman Tuhan, berarti bisa saya katakan Bapak itu plain plan, tidak konsisten secara ketika berfirman. Sementara di Bilangan 23 ayat 19 dia mengatakan Allah itu bukanlah manusia sehingga ia menyesal, bukan juga anak manusia sehingga ia berdusta. Masa ia berfirman dan tidak menepatinya? Nah, berarti segala perkataan Bapak itu, termasuk Ulangan 18 ayat 18, dia menepatinya. Ketika dia membangkitkan Yesus di Ulangan 18 ayat 18 sebagai identitas dan kodratnya sebagai nabi, tiba-tiba Korintus mentuhankan dia atau surat Paulus. Pertanyaannya saya ulang lagi, mana yang harus saya ikuti? Perkataan Bapak atau perkataan Korintus? Simpelnya Pak. Nah, cuma itu aja gitu. Kalau Bapak mengatakan tadi dua-dua tidak bisa, tidak masuk. Karena dua tujuan yang berbeda. Korintus membangkitkan sebagai Tuhan, sementara Bapak membangkitkan sebagai nabi. Mana yang harus saya ikutin? Bahkan lebih noise nih Korintus ini. Tuhan membangkitkan Tuhan. Wah, ada dua Tuhan tuh. Ada, Pak. Ngeri kali. Iya, ada. Yesus itu kan dikatakan ya, sebelum Alfa dan Omega. Kalau istilah kata, betul nggak Pak Pendeta? Alfa dan Omega. Iya, makanya saya katakan dia Tuhan, berarti dia membangkitkan Tuhan juga. Wah, ngeri tuh. Sementara Bapa sebelum Yesus oknum Yesus ini hadir di muka bumi masih di zaman Musa, dia mengatakan di akhir periode Musa, dia mengatakan, Musa, ku bangkitkan nabi di tengah-tengahmu, di antaramu, ku letakkan firman di mulutnya. Terbukti juga nabi itu berasal dari Bani Israel. Makanya disebut dia Bapak Yahudi. Ya. Dikonfirmasi Yesus, aku datang untuk Bani Israel. Untuk melengkapi hukum Taurat yang dibawa sebelumnya Musa, menggenapi dia, menyempurnakan gitu. Nah, tiba-tiba Korintus mentuhankan dia. Makanya saya bingung ini Pak Pendeta. Saya inilah jemaat yang bingung. Saya mau tanya, mana yang harus saya ikuti? Perkataan Bapak atau perkataan Korintus atau surat Paulus? Begitu kira-kira Pak. Mantap, Pak Haji Men, keren. Iwan Pilar jangan lupa di tap ya biar kuat komalnya, biar kagak rukan. Silakan Pak Pendeta ditanggapi, dijawab silakan Pak. Santuy, minum dulu Pak Pendeta ini gimana sih, minum dulu ah. Lanjut. Jauh dari air. Lagi sambil ini AC-nya ditambah-tambah, AC-nya.
Aduh, bawa enjoy sambil bercanda lah Pak Pendeta, jangan terlalu serius. Lanjut. Oke, makasih Bang Jeman. Jadi apa yang saya ulangi lagi, tetap pada artinya Alkitab katakan bahwa semua firman adalah ilham dari Allah, ya. Hati-hati pikiran Allah, hati Allah, sehingga mereka bisa menulis. Yang ditulis adalah bukan, artinya dalam kehendak Bapa. Dia mau supaya segala isi hati Tuhan itu tulis dalam bentuk tulisan. Jadi semua ini adalah tulisan Allah, ya. Nah, bagaimana kita dapat percaya? Ya, kita sebagai hamba Tuhan, kita harus percaya firman adalah Alkitab adalah firman Allah. Itu sebagai hamba Tuhan kita harus percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Jadi segala tulisan walaupun ditulis oleh Korintus, tetap itu firman Allah, ya. Oleh Paulus itulah firman Allah, ya. Dan apa yang ditulis oleh Perjanjian Lama itulah firman Allah. Jadi tidak bisa dikata oh ini perkataan ini. Nah, semua nggak bisa ditiadakan ya Pak Pendeta. nggak bisa. Berarti dua-duanya pakai semua kalau ditiadakan. Jangan ditiadakan, bahaya. Jangan hancur. Hancur dunia persilatan, Bang. Izin bentar. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi dengar warahmatullahi wabarakatuh. ada ala-ala, saya ingat itu. Iya. Ala-la-la-long, ala-la-la-long gitu. Kang Abu Hadid izin sebentar ya. Jadi ini head to head sama Hijimen, dikelarkan dulu, nanti mungkin guru-guru yang lain bisa. Tapi saya cek dulu ini Mbak Natali monitor. Mbak Natali. Iya. Oke, lanjut Hijimen. Lanjut Hijimen. Enggak, saya mau cek au doang sih. Lanjut. Iya betul. Tapi ini Benjamin ini jangan hilangkan. Waduh. Lanjut. Saya tidak menghilangkan. Oke, Pak Pendeta. Oke, saya ikuti narasi Pak Pendeta, argumentasi Pak Pendeta bahwa semua di dalam yang tertulis di dalam Bible itu adalah firman Tuhan, mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru hingga penutupan Perjanjian Baru lembarannya. Saya akui itu adalah firman Tuhan karena saya mengikuti perkataan Bapak Pendeta. Tetapi ada tapinya, gitu. Ketika dua yang menyatakan membangkitkan si Yesus ini sebagai identitas yang berbeda, siapa yang saya harus ikuti? Kalau dua-dua, saya bisa menyimpulkan, nih mohon maaf Pak Pendeta, Bapak ini tidak konsisten dia. Oknum Bapak ini tidak konsisten. Padahal dia udah menegaskan di Bilangan 23 ayat 19 bahwa segala firman-Nya kekal dan dia menepatinya. Ketika dia menyampaikan hal tersebut, dia membangkitkan Yesus itu, Bapak itu dulu sebelum Yesus hadir, dia sebagai nabi. Tiba-tiba berubah lagi perkataannya melalui surat Paulus, dia membangkitkan Tuhan yang sama dengan dia. Menurut Pak Pendeta, jangankan dulu menurut kejujuran, hati nurani Bapak Pendeta lah. Kita pakai hati nurani. Mana yang harus kita ikuti? Ya, tidak mungkin dua-dua. Satu oknum yang dibangkitkan, personalnya satu, tetapi kodrat yang dibangkitkan itu berbeda pendapat. Bapak membangkitkan seorang nabi, Paulus menyatakan dia sebagai Tuhan. Ayo Pak Pendeta, itunya sebenarnya. Jangan dibilang dua-dua. Tidak mungkin kalau dua-dua, berarti justru Bapak Pendeta menyatakan bahwa menggiring kami sebagai pendengar dan pembaca. Oh Bapak yang bertata di kerajaan surga ini plan orangnya, lebih konsisten anak SD. Mohon maaf Pak. Bahaya ini, soalan baru ini. Lanjut. Mohon maaf. Anak SD ketika dia bilang mau es krim, sampai malam dia akan menagih es krim itu ketika kita tidak memberikan. Dia konsisten. Mohon maaf. Ini Bapak ini di Perjanjian Lama dia udah menyatakan bahwa segala firmanku itu kekal dan saya menepatinya. Itu lebih ngeri lagi ditegaskannya. Tiba-tiba di Korintus karena Bapak menyatakan itu firman Bapak juga, berubah lagi dia. Enggak mungkin lah Pak Pendeta. Saya juga menanyakan dulu sama Bapak Pendeta-pendeta saya di sini. Mereka pun bingung, iya juga ya. Malahan kami sama-sama bingung jadinya.
Beginilah kita berdua hari habisnya Pak Pendeta. Sama-sama bingung. jadi ahijemen ujung-ujungnya tanyakan pada Pak Domo, pasukan doger monyet. Ujung-ujungnya gitu. Lanjut. Nah, jadi saya bukan mengulti Bapak Pendeta ya, tetapi inilah kebingungan saya ini. Dari dulu Pak Pendeta, saya belum menemukan jawaban. Ketika saya memberikan mana yang harus kita ikuti, surat Paulus atau Korintus atau perkataan Bapak, mereka mengatakan, ya jangan tanya sama saya pun juga pendeta itu kan saya belajar, ini belum pernah saya bandingkan pelajari, terbukti juga mereka nggak bisa jawab, Bapak Pendeta juga nggak bisa jawab. Begitu dia Pak Pendeta. Jadi kalau hanya dibilang kita imani saja, mohon maaf ya. Sekedar kita mengatakan kita imani saja, mohon maaf Pak Pendeta. Kita imani bahwa Tuhan kita itu esa satu, ya. Tetapi yang tertulis tidak seperti itu, yang kita narasikan tidak seperti itu. Mohon maaf Pak Pendeta, banyak di luar sana penyembah setan yang menyatakan Tuhan mereka satu. Banyak yang menyatakan Tuhan mereka bermujizat, bisa melakukan hal-hal besar. Di luar sana banyak yang menyembah tai sapi, kotoran sapi, bahkan sepeda motor. Kalau ditanya sama mereka, Tuhan mereka itu satu. Ya, tetapi apa yang menjadi acuan kita, apa yang tertulis? Jika acuan yang tertulis kontradiksi, saling bertentangan, kita harus pertanyakan. Makanya bukan hanya secara kepercayaan kita pakai untuk mengimani, tetapi secara akal. Ingat perkataan Yesus, perkataan Bapa, cintailah aku dengan segenap hatimu dan akal budimu. Segenap hati adalah dengan hati, kepercayaan, iman, ya. Akal. Lalu akal, masukkan di pikiranmu untuk menganalisa, karena kau harus berhati-hati, ada serigala yang berbulu domba mengotak-atik firman Tuhan. Lalu pakaikan dengan budimu. Budi itu melaksanakannya, ya. Jadi melakukan action dari hasil yang didengarkan. Begitu dia Pak Pendeta. Jadi saya tidak bisa lanjutkan, mohon maaf. Saya tidak bisa lanjutkan karena Bapak Pendeta tidak bisa menjawab. Datanya Haji Men, jangan terlalu banyak data, tetap saja dijawab dengan senyuman, tetap sama Bapak. Mohon maaf Bapak Pendeta. Mohon maaf. Ini menarik ini Ustaz Tata dengan Benjamin Pak Pendeta ini menarik ini. Ini yang perlu kita cari tahu. Serigala itu siapa sih? Yang mengotak-atik firman Tuhan, itu yang perlu kita cari. Siapa sosok di belakangnya? Lanjut. Saya hanya tukang kompor. Silakan Bapak Pendeta ya. Yohanes 5 ayat 37 demikian, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kamu tidak pernah melihat. Nah ini, dan firman-Nya menetap dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Artinya bahwa mulai lurus Pak Pendeta ini, mulai lurus, lanjut. Bapa telah menyatakan kasih-Nya lewat anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa. Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, dan kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Artinya bahwa kalau kita mau mengerti akan Tuhan, kita perlu datang kepada Tuhan. Alkitab kata, walaupun kita sudah selidiki firman Tuhan ini, tetapi kalau tidak mau datang kepadaku, kita tidak memperoleh hidup. Ini firman dalam Yohanes 5 ayat 3. Bapa sudah mengutus anak. Firman-Nya itu sudah ada tanda-tanda ini Pak Pendeta ini ya, mulai tercerahkan. Iya benar, mulai lurus. Sudah boleh dibimbing, silakan. Jadi gini Pak Pendeta, izin menanggapi sedikit. Saya setuju dengan perkataan Bapak Pendeta bahwa Bapa mengutus aku dan Bapa bersaksi tentang aku. Itu perkataan Yesus kan Pak Pendeta? Betul atau tidak? Ya oke, betul. Mari kita lihat apa kesaksian Bapa tentang dia. Kubangkitkan seorang nabi.
Berarti dua oknum ini yang membangkitkan dan yang dibangkitkan itu saling mengkonfirmasi siapa diri mereka masing-masing. Ini si Korintus ini, surat Paulus ini, kenapa sih tiba-tiba dia mentuhankan yang dibangkitkan? Siapa yang memerintahkan dia? Siapa yang menyuruh dia? Dasarnya dari mana? Kalau dia membantah perkataan Bapa, berarti dia menentang segala apa kekuasaan Bapa. Karena Bapa bersaksi tentang dirinya ketika Yesus menyatakan, Bapalah yang bersaksi tentang diriku, dan Bapa menjawab, ku bangkitkan dirinya itu sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Bahkan ditambahkan Sang Mesias. Bapak tahu apa itu Sang Mesias? Sang Mesias hanya dikodratkan kepada utusan, perantara, manusia yang suci. Dan levelnya tidak bisa diberikan kepada level malaikat, apalagi pencipta. Tetapi hanya level manusia. Prophet. Gitu. Jadi, saya hanya menambahkan itu. Dan pertanyaan saya, Pak Pendeta, itu tugas Bapak Pendeta lah. Nanti suatu saat kalau ketemu kita offline, harus Bapak Pendeta saya tagih tuh. Siapa yang harus kita dengarkan? Dari 1 Korintus dengan Ulangan 18 ayat 18. Perkataan Bapak atau perkataan Korintus? Karena Bapak Pendeta menyatakan dua-dua kita imani. Justru itu tidak masuk, noise. Gitu. Terima kasih Pak Pendeta. Saya juga ada pekerjaan. Saya harus lanjutkan perjalanan. Mohon izin, Bos, Ustadz Tata. Siap, Pak Hijimen. Dan Masya semuanya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum ke Pak Pendeta ya, ini ada mu'alaf satu lagi, Ahi Bayu. Barangkali Ahi Bayu ingin sedikit menanggapi, silahkan Ahi. Baik, ya Pak Ustaz. Terima kasih. Ya, terkait mengenai membicarakan ketuhanan lagi ya. Di Korintus tadi yang dibawakan oleh saudara Jimen tadi, jika kita untuk sandingkan di Keluaran 33 nomor 20, itu sangat bertentangan juga Pak. Coba dibaca Keluaran 33 nomor 20. Bahwa Tuhan tidak akan pernah memperlihatkan wajahnya dan tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melihatnya. Tuh. Tapi di Korintus tadi dikatakan Allah membangkitkan Tuhan. Gitu Pak. Jadi kalau Yesus ini Tuhan, berarti Tuhan itu melanggar kodratnya sebagai Tuhan dan melanggar perkataannya sendiri itu Pak. Apakah mungkin Tuhan melanggar perkataannya sendiri? Sementara dia telah mengatakan, aku tidak akan memperlihatkan wajahku. Aku tidak akan pernah memperlihatkan wajahku. Dan tidak akan ada orang yang sanggup untuk melihat wajahku. Begitu Pak Pendeta. Iya, jadi memang aneh ya Ahi Bayu. Di perjanjian lama, manusia yang melihat Tuhan, manusianya yang mati. Perjanjian baru, manusia melihat Tuhan, Tuhan yang mati, saudara. Lanjut Pak Pendeta. Aduh, kita mesti ulangi lagi ini ya. Filipi 2 ayat 6. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap setara dengan Allah, itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya untuk mengambil rupa sebagai hamba. Jadi dia Tuhan mengambil rupa sebagai hamba. Ya. Dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, ini surat Paulus ke Filipi ayat 2 pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tuhan dalam nama Yesus supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit ya dan yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Artinya bahwa untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan, jadi kita tidak bisa bedakan Yesus dan Bapa adalah satu. Kalau diizinkan dia harus mati, itulah kehendak Bapa. Segala sesuatu diizinkan oleh Bapa. Bahkan dia boleh taat sampai mati, maka dia dikasih ayat ini.
ayat itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Gitu loh. Baik Pak. Baik. Jadi coba Pak Pendeta kita telaah pelan-pelan itu. Tuhan telah melepas segala kekuasaannya dan di surga itu sudah tidak ada Tuhan. Karena kenapa di ayat itu? Karena Tuhan telah mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba. Betul? Jadi kalau Tuhan telah mengosongkan dirinya di surga berarti Tuhan tidak ada lagi di surga, Pak. Dia telah nujul ke bumi, yaitu Yesus. Mengambil rupa seorang hamba berarti Tuhan itu telah menuju ke bumi, yaitu Yesus. Mengambil rupa seorang hamba. Pertanyaan saya lebih banyak lagi, Pak. Jika Tuhan ini telah mengosongkan diri, lalu kenapa Yesus masih berdoa kepada Tuhan? Iya, silakan Pak Pendeta. Izin Ikhwan Pilah, saya benar terpental lagi, goyangkan, Komal goyangkan. Iya, bantu tap saudara, tap saudara. Lanjut Pak Pendeta. Oke, makasih Bang Bayu. Jadi apakah kosong di sorga? Dia tetap, Bapa tetap ada karena Bapa itu roh. Ya, hanya rupa ya yang menjadi manusia. Makanya bagaimana menggambarkan dia mengutus anaknya, ya. Yohanes 1 ayat 8 itu dikatakan begini. 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang akan menyatakan. Dia yang menyatakan, yang nyata bagi murid-murid dan seluruh pengikutnya. Itu. Jadi apakah di surga kosong? Dia tetap mengajar kepada murid-murid berdoa, ajar mereka berdoa, panggil dia Bapa, gitu. Artinya bahwa Tuhan ini maka maha kuasa. Walaupun kelihatannya akal sehat, nggak mungkin pakai akal. Surga, Bapa kok ada di sana? Dia maha kuasa, dia ada di mana saja bisa. Ya, kita tidak bisa. Gitu loh, Pak. Baik Pendeta, karena Bapak telah membawakan ayat itu, makanya kita telah baik-baik. Karena tertulis di sana, dia telah mengosongkan diri. Yang namanya mengosongkan diri itu kosong, Pak, tidak ada. Mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa seorang hamba berarti Tuhan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba yaitu Yesus. Berarti di atas takhta Tuhan itu sudah tidak ada, Pak. Karena dia telah mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba, yaitu Yesus yang Anda jadikan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan itu telah mengosongkan dirinya di atas takhtanya, mengambil rupa seorang hamba yaitu Yesus, nah lantas kenapa Yesus masih berdoa? Di Ibrani 5 juga nomor 7, dia berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Maut itu apa? Kematian, Pak. Lalu kenapa? Kenapa Yesus masih berdoa kalau Tuhan itu telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba yaitu Yesus? Tuhan yang mana lagi, Pak? Ini rancau, Pak, pikiran kita ini, Pak. Kalau kita telah lebih rancau, Pak. Karena kenapa? Markus mengatakan ke kiri, Lukas mengatakan ke kanan, datang Paulus mengatakan jungkir balik. Ini pusing kita. Coba Bapak sendiri aja pusing. Berat ini, mualaf cerdas-cerdas ini Pak Pendeta. Berat ini. Aduh. Astagfirullah, lanjut. Coba kita telah baik-baik. Apa enggak buram kita di pikiran? Iya kan? Oke. Apakah di surga kosong tidak ada orang? Kita mau cek ayat 9. Sebab itulah sebab Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Masih ada Bapa. Gitu. Juga di sana, Bang. Oke, izin sebentar. Saya sapa dulu Pak Pendeta ya yang baru naik ini. Ada Panglima ini. Ahikores, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Aduh, suaranya ngeri. Bu Netral, selamat sore Bu Netral. Ya, selamat sore semuanya. Nah, ini juga Pak Pendeta nih, jemaat Pak Pendeta ini, Bu Netral ini sudah belok lagi pemahamannya. Yesus katanya bukan Tuhan, kata Ibu Netral. Ini Kristen juga Bu Netral. Bahaya ini Pak Pendeta, bahaya. Lanjut. Waduh, tinggal belajar pakai mau kena ini. Ikhwan, di follow ya akun Kores, silahkan dilanjut. Oke, saudara ya, follow akunnya Abang Kores ya, Ikhwan Pillah ya. Silakan Pak Pendeta, lanjut Pak Pendeta, santai. Pak Pendeta ini disuruh minum dulu dari tadi nggak minum. Lanjut Pak Pendeta. Oke, makasih Bang. Sudah bingung lagi. Oke, apakah di sorga tidak ada kosong ya? Tentu tidaklah. Ya, karena kita tidak bisa menggambarkan Tuhan itu seperti pikiran kita. Terus kalau Tuhan sudah di bumi, siapa di sorga? Nggak bisa. Tuhan Allah Maha Kuasa, berarti dia tetap dia berkuasa. Dia hanya mengutus anaknya. Ya, makanya lewat firman, dia mengutus firmannya ke bumi. Ya, anaknya. Makanya dia tetap berdoa kepada Bapa. Ya gitu. Terus semua sorga sudah ada di bumi, terus berarti kosong dong. Siapa yang pimpin di sana? Tetap ada Tuhan di sana. Ya, cuma pikiran kita yang perlu ada mengkecilkan kuasa Tuhan. Jangan sampai seperti itulah. Ya, karena Tuhan tetap berkuasa. Dia tetap mengajar murid-muridnya untuk berdoa kepada Bapa. Ada Bapa, karena dia sebagai manusia. Oke. Tetapi kami Kristen bukan Pak Pendeta, saya sanggah Pak sedikit Pak. Kalau kita berpegangan ke di Filipi 2 nomor 7 ini Pak, sudah tidak ada berbicara anak. Sudah tidak ada berbicara firman. Semua yang ada di Yohanes itu Lukas semuanya gugur Pak. Kalau kita membicarakan Filipi 2 nomor 7. Sudah tidak ada firman yang telah menjadi manusia. Tidak. Karena kenapa? Tuhan yang langsung nuju loh, mengambil rupa seorang hamba. Coba kita telah ini, melainkan telah mengosongkan dirinya. Bukan firmannya, dirinya loh Pak Pendeta. Coba kita telah ini jungkir balik kita ini surat Paulus ini. Berat ini. Coba kita telah pelan-pelan ini. Kalau nggak jungkir balik ini pemikiran kita. Di Yohanes 1 nomor 1 Pak, firman telah pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, dan di Yohanes nomor 1 sampai nomor 14 itu firman telah menjadi manusia. Coba disandingkan dengan Filipi 2 nomor 7 ini. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dirinya loh. Yohanes 1 nomor 1 firmannya. Di Filipi 2 nomor 7 dirinya. Ini kan apa ini? Apa nggak gila kita ini Pak Pendeta? Coba. Astagfirullah. Izin Pak Pendeta, sebelum menanggapi ya Ikhwan Pillah, sekali lagi tolong dibantu ini akun Hikores ya, akun baru ini karena kena tombak terus. Saya besarkan dulu ya. Silahkan Ikhwan Pillah di masa sih 1,1 yang follow cuman sedikit ya. Dibantu follow Ikhwan Pillah. Dan untuk Pak Dalbo instruksi di bawah sediakan AC para jemaat kepanasan Pak Dalbo. Bahaya ini, bahaya. Silakan Pak Pendeta, silakan. Pak Pendeta itu kepalanya tenggelam, ke bawahin lagi. Mantap. Udah lelah pegangin. Makasih Bang Bayu ya. Artinya bahwa Allah menunjukkan kuasanya, merendahkan diri sama seperti manusia ya. Artinya bahwa Tuhan yang punya kuasa saja belajar untuk bukan belajar ya, tetap merendahkan diri. Karena apa? Karena dia begitu mengasihi kita. Ya, karena Bapa mau nyatakan kasihnya bagi kita. Yohanes 3 tahun, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya bahwa dia menurun ke bumi, tinggalkan kerajaannya, ya, tinggalkan taktanya, tinggalkan
kuasanya, dia mau jadi manusia, ya, karena dia mau selamatkan manusia. Karena manusia tidak bisa keluar dari dosa tanpa penebusan, tanpa penghapus dosa. Apalagi manusia untuk masuk dalam kerajaan Allah, dia harus disucikan, dia harus dibersihkan dengan darah ini. Yesus mati, dia merendahkan diri ini karena dia mengasihi kita, ya. Makanya Matius 20 ayat 28, dia tahu dia akan mati, makanya dia menyerahkan nyawanya bagi kita, ya. Matius 20 ayat 28. Matius 20. Instruksi Pak Pendeta sedikit, tetap konsisten di Tritunggal, jangan sampai ke Jesus only, bahaya. Lanjut. Udah jadi Jeo tadi tuh. Jadi Jeo tadi Pak Pendeta. Ya kan suka-suka kita. Kok kalian protes? Ya betul nggak Pak Pendeta? Suka-suka kita lah. Oke, Matius 28 dikatakan begini, sebab anak Allah sama seperti anak manusia datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan manusia. Jadi Bapa memberikan anaknya, dan anak ini karena Bapa begitu mengasihi kita, dia menyerahkan anaknya, dan anak ini menyerahkan nyawanya bagi banyak orang. Begitu. Artinya bahwa menyerahkan ditumbal ya Pak ya. Ya kalau ikut. Yes. Darahnya kita memperoleh penebusan. Lewat kematiannya kita memperoleh. Ditanya bingung ditambah bingung pula. Pokoknya dijawab Dengan senyum mantap. Bagaimana? Ada yang mau ambil alih atau masih saya? Lanjut aja. Bentar, nanti. Oke, Ahi Bayu gini, kalau ingin menanggapi ini kasih waktu dulu Bu Netral dari kekristenan. Cuman begitulah Pak Pendeta. Bu Netral ini jemaat yang tidak sesuai dengan pendetanya. Ini Bu Netral malah memposisikan Yesus utusan, tidak memposisikan Yesus Tuhan. Padahal dia Kristen. Bahaya ini, bahaya. Oh kagak bahaya, kejujuran. Orang jujur dibilang bahaya. Aneh-aneh aja. Orang jujur. Berarti pendeta gak jujur. Berarti pendeta gak jujur, ayo. Agak, beliau jujur juga berdasarkan Bible. Cuman dia campur adukan dengan catatan Paulus. Itu aja sih. Beliau jujur. Lanjut. Silahkan Pak Pendeta. Kalau sudah selesai nanti saya suruh menanggapi dulu Bu Netral ya. Silahkan Pak Pendeta. Selesaikan dulu, silakan. Sampai mana lagi? Suaranya nggak ada Pak Pendeta, suaranya. Silakan. Oke. Ya, Matius 28 dikatakan bahwa begini. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Jadi kita mau mengenal Tuhan, ya, itu harus mengenal tujuannya, yaitu yang pertama karena kasihnya, kasih Bapa memberikan anaknya yang tunggal supaya semua orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Artinya bahwa Bapa tetap konsisten dengan cintanya kepada kita, kasihnya kepada kita. Karena dosa itu akan melahirkan maut, maut kepada kebinasaan, dan kebinasaan itu mati kekal. Namanya tergenapilah di dalam Wahyu 20 ayat 13 dikatakan bahwa mereka yang di dalam maut itu dihakimi, artinya mereka akan masuk dalam penghakiman terakhir. Wahyu 20 ayat 13 dikatakan, maka laut akan menyerahkan orang yang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan mereka akan dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Menurut perbuatannya. Artinya bahwa setelah kematian tidak ada pertobatan. Tidak ada pertobatan lagi. Masih hidup masih ada pertobatan, tetapi setelah kematian tidak ada. Dan mereka akan dihakimi lewat
perbuatan menurut perbuatan hidup mereka. Lalu lalu maut dan kerajaan mati itu dilemparkanlah mereka ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua dalam lautan api itu. Guntur, pakai koresian batu. Sekali lagi Iwan Pila, ya ini satu K ya. Ini Ya. akunnya Ahi Kores, Perah Oh, gitu? Istar. Oh, gua di mute Oh, iya, siap. Oi. Nah, Perah Istar ayo di follow Iwan Pila yang belum follow ya, yang sudah follow terima kasih saudara. Saya cek dulu ini Mbak Natali monitor, Mbak. Monitor. Oke, Ada yang mau naik kan? Enggak, bukan. Saya mau sholat asar. Titip dulu bentar ya. Au. Ya, Oh lanjut. iya, lanjut. lanjut. Bang Bayu juga monitor loh. Lanjut. Jadi kita tinggalkan ini Filipi 2 nomor 7 Pak Pendeta atau bagaimana, atau masih tetap di sini atau kita ngalir aja? Pak Pendeta bawa kita kemana-mana loh diskusinya ini. Saya ngikut aja, kita ngikut aja. Oke. Belum ada sanggahannya dari Bayu di Filipi. Coba sekali-kali bawa di Kisah Para Rasul 14, 12, 11. Jadi Pak Pendeta, kalau kita berbicara di Filipi 2 itu tadi nomor 7, sudah tidak ada anak, Pak. Gugur semua itu. Gugur yang ada di Yohanes, gugur yang ada di Lukas. Gugur pula itu Roh Kudus. Yuk. Karena kan gugur semuanya. Karena kan ya Kalau konsep itu di Filipi 2 nomor 6 sampai 7, 8 itu konsep pagan. Bawa aja di Kisah Para Rasul 14, 11. Lanjut. ya. Jadi Pak, ini Pak ya. Karena di Filipi 2 ini Pak, tidak ada di sana dikatakan masalah Roh Kudus. Tidak ada dibicarakan mengenai anak. Karena kenapa? Diri Tuhan itu loh, dirinya sendiri yang dia kosongkan, mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa seorang hamba itu Pak, yang itu adalah Yesus, yang Anda jadikan Tuhan, berarti Tuhan sudah tidak ada di surga. Tidak ada pula anak, tidak ada pula Roh Kudus. Begitu loh Pak. Makanya ada apa dengan tulisan Paulus ini Pak Pendeta? Kenapa kita disuruh jungkir balik? Jungkir balik kita Pak Pendeta. Kalau nggak ngumpet ini otak. Coba. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Diri Tuhan loh, tidak ada Roh Kudus, tidak ada anak. Itu yang dikatakan anak, Yesus adalah anak gugur. Gugur Pak. Karena kenapa? Karena diri Tuhan yang langsung nujul ke bumi mengambil rupa seorang hamba, yaitu Yesus. Gugur. Jadi kita mau kemana ini Pak? Ada dua pengajaran di dalam Bible. Ada dua pengajaran di dalam Bible. Coba Anda telaah. Di Yohanes itu adalah firman. Masuk di surat Paulus bukan firman, melainkan diri Tuhan yang telah mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba. Ya ini gimana Pak? Dan Yesus juga berdoa kepada Bapa. Jika Yesus ini adalah Bapa, kenapa Yesus masih berdoa? Jika Yesus ini adalah Tuhan, kenapa Yesus ini masih berdoa? Itu loh Pak. Oke. Asyhadu. Bang Bayu, Pak Pendetanya udah mau nangis loh. lanjut Pak Pendeta. Semangat Pak Pendeta. Jadi sebenarnya simpel untuk dapat mengerti Tuhan ya. Asal kita jangan kita punya hati yang rendah untuk mempelajari firman. Karena kalau kita sudah ada menolak, maka kita tidak akan memahami lebih dalam. Ya, ini firman tadi saya baca Roma 5. Sekalipun kita pandai meneliti firman, tetapi kalau kita sudah menolak, maka kita akan tidak dimengerti akan firman. Makanya ini yang paling dasar adalah kita butuh hati yang rendah. Mau baca buku apapun, kalau kita tidak memiliki hati yang rendah untuk dapat menerima, maka kita tidak akan menerima apa-apa. Ya. Buku apapun, kalau kita tidak mau diajar oleh buku, maka kita
apalagi kita punya pemahaman yang paten terus menolak pengertian-pengertian orang lain, maka kita tidak akan mengerti apapun. Maka dasarnya adalah kita harus punya hati yang rendah untuk bisa dapat memahami lebih dalam isi dari buku. Apalagi ini ayat begitu. Jadi dalam untuk mengerti ini ya saya bawakan ini walaupun kita memahami segala macam Roma Yohanes 5 ini dikatakan, dan firman yang tidak menetap dalam dirimu sebab kamu tidak pernah, dan firmannya tidak menetap di dalam dirimu sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab itu sebab kamu sudah menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Artinya bahwa kalau kita mau mengerti supaya kita tidak bertentangan dalam pikiran hati, mesti hati yang rendah loh Pak. Maka artinya bahwa segala hikmat itu akan lenyap, kata Petrus. Segala hikmat akan lenyap. Artinya bahwa kita perlu hati yang rendah untuk dapat memahami sesuatu. Oke, kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Pendeta. Ada tamu ini Bang Malikil nih, JO ini. Gimana Pak Malikil? Selamat sore Pak. Ada Pak Ustadz, Tahta, atau abang-abangku semua. Siapa tahu ada mau ambil alih. Udah buntu kayak ini kita ini. Selamat sore semua. Selamat sore Pak, selamat sore. 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 Ya, lanjut kawan-kawan. Oke lah ya. Jadi Lanjut. kita mulai dari perjanjian lama lah ya. Apa yang dikatakan itu di perjanjian lama? Yesaya 46 itu nomor 5, apa tertulis di sana? Kepada siapakah engkau menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Itu kata Tuhan, itu perjanjian lama loh. Kepada siapakah engkau menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Yesus Tuhan. Roh adalah Tuhan. Coba. Ini di Yesaya 46 nomor 5. Yeremia 10 nomor 10. Apa di sana? Tetapi Tuhan adalah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Raja yang kekal. Yesus mati, tetapi dia Tuhan. Gugur Pak, kalau kita masuk di perjanjian lama. 2 Tawarik 6 nomor 18. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat membuat engkau. Terlebih lagi rumahku, rumah yang kudirikan ini. Masa Tuhan dikandung di rahimnya Bunda Maria, sedangkan langit di atas langit pun tidak akan sanggup. Apalagi hanya kandungan. Yesus Tuhan, Anda katakan. Lantas bagaimana kita ini untuk bertuhan Pak di dalam kekristenan ini coba? Oke, makasih Bang. Ya, artinya bahwa dasarnya adalah kita itu bukan diselamatkan bukan karena banyak pengetahuan saja, tetapi karena iman. Makanya untuk dapat menelaah semua isi firman, kita percaya bahwa apa yang sudah kita baca adalah firman Allah, gitu. Adalah perkataan Allah dan perlu kita percaya, gitu. Itu bagian kami lah, Bang Bayu. Maka tentu kita tidak heran akan apa yang disampaikan firman. Walaupun tetap dikatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Tritunggal yang di dalam satu. Untuk memahami, mungkin saya akan bacakan Tritunggal.
Itu aja Pak penjelasannya. Yohanes 14 ayat 6 juga di 14 ayat 6, 16. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan. Kalau kita tahu bahwa Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan begini, demikian firman Tuhan. Aku akan memerintah kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu, ya. Jadi Tuhan itu akan menyertai kita lewat rohnya, ya. Dikatakan aku akan meminta kepada Bapa, Yesus ini minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Oke, stop dulu Pak. Saya tahan dulu. Coba dibaca ulang seorang. Itu di sana ada kata seorang kan? Ya. Oke, kata seorang itu Pak disematkan kepada siapa itu? Kepada apa itu seorang? Pribadi Allah, Roh Kudus. Aduh, masa bahwa seorang itu disematkan kepada pribadi Allah? Kata di ilmu dari mana itu Pak Pendeta? Ini artinya bahwa ini pesan Tuhan akan Roh Kudus sebagai penghibur. Ini kan Yesus menjadikan penghibur. Oke, kenapa disematkan ada kata seorang kalau itu roh? Artinya begini, itu menggambarkan pribadi Bapa sendiri. Pak Pendeta, di dalam kata berbahasa itu, jika ada kata-kata mengatakan seorang, itu berarti disematkan kepada manusia ciptaan Tuhan. Kalau disematkan kata seorang itu kepada malaikat atau roh, itu tidak nyambung Pak Pendeta. Masa roh disematkan dengan kata seorang, masa malaikat disematkan dengan kata seorang, kan nggak cocok Pak. Nggak mungkin kan? Ada apa di sana Pak? Sebenarnya di ayat itu ada apa sebenarnya? Jika Yesus meminta seorang, berarti itu adalah manusia, Pak. Ya, ini lebih jelas di ayat 17. Bagaimana roh itu? Roh, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Itu roh kebenaran. Roh Allah itu. Dunia tidak, karena dia tidak berbentuk orang, tapi roh. Dunia tidak dapat menerima, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia roh yang tinggal di dalam kita. Gitulah. Baiklah Pak Pendeta, saya mute dulu ya karena tetangga saya lagi mutar musik kuat amat pula ini. Gak enak yang punya ini YouTube. Diambil alih kepada Pak saudara-saudaraku, Pak Ustadz, Abang Kores, Mbak Natalia atau siapalah. Lanjut. Oke. Gimana ini? Yang mau lanjut siapa ini? Ustadz Hasan mungkin mau ditanya, Ustadz Arif. Bro Malikil mau masuk, Bro Malikil mungkin. Saya bingung dari tadi mendengar pemaparan Pak Yunus. Beliau ini warnanya apa ya? Kalau boleh tahu Pak Yunus. Warna apa ini? Warna baju atau kulit? Doktrin Pak. Doktrin Tritunggal. Oh, Bapak bukan anak, Bapak bukan Roh Kudus begitu Pak. Aduh, izin sebentar ini ada Bro Herdi ini. Bro Herdi, selamat sore. Maaf, saya baru kembali. Ya, selamat sore Bro. Waduh, komplit sudah ini. Ada Jesus Only, Tritunggal, Pak Netral ini, Ibu Netral ini menganggap Yesus utusan bukan Tuhan. Komplit sudah.
Bahaya ini. Izin sebentar Abu ya, ini di YouTube Natalia Iriani sama Hijrah Khadijah, soalnya udah hampir 8 jam kita live dari tadi nggak kerasa ya. Ini aku akhiri dulu live kali ini. Insya Allah habis ini kita langsung lanjut live lagi ya. Tetap di YouTube Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, itu semua salahnya host. Namun bila ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi ke Natalia Iriani dan Hijrah Khadijah. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahaya padahal bokik kik. Lanjut Bro Herdi, lanjut Bro. Lanjut. Iya. Tapi ingat Bro Herdi, Anda jemaat loh, ini pendeta, janganlah membantah Pak Pendeta. Silakan Bro. Oh, pendeta ya. Oke, salam hormat Pak Pendeta. Saya to the point aja Pak. Di dalam kekristenan itu banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak biblikal. Yang selama ini yang saya sering kejar-kejar ya, yaitu salah satunya adalah Tritunggal, Triteos, Trinitarian, ajaran tari-tarian lah, yang ketika dikonfirmasi Tuhannya Piro, yang menari-nari di 1, 3, 1, 3, 1, seperti itu Pak kira-kira. Saya sih berharap Bapak itu bisa konsisten ya sebagai seorang pendeta yang memberikan edukasi yang sesuai dengan maksud firman Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya atau salah satunya, itu nanti kita bisa dengar dari pengakuan Bapak. Tritunggal yang Bapak pahami itu seperti apa? Apakah Yesus Kristus itu satu-satunya atau salah satunya Pak? Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus adalah Tuhan. Satu-satunya atau salah satunya? Satu-satunya juru selamat. Satu-satunya Tuhan? Atau salah satunya dari Tuhan, dari beberapa Tuhan, Pak? Oke. Kalau saya percaya Yesus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu, berarti tiganya satu Tuhan. Gitulah. Oh, jadi Bapak mengimani Yesus itu adalah Bapa itu dan Roh Kudus itu? Ya. Karena di dalam Matius 28, sebelah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya tahu kalau Jesus only ini tidak percaya akan Bapa dan Anak. Sebenarnya konsep kita gini loh. Gini, ketuhanan itu sebenarnya perlu dibahas karena dia memang sudah Tuhan. Terus kalau dia bahas, terus dia jadi apa? Ya tidak bisa. Ketuhanan itu sudah final. Contoh Tuhan di atas, terus manusia cuma ciptaan, apa yang dia harus mau sampaikan? Dia hanya butuh percaya kepada Tuhan lah, itu tuh. Oke. Jadi saya bisa melihat Bapak ini percaya Yesus itu adalah Bapak itu dan Roh Kudus ya. Tapi banyak orang yang seperti itu Pak, mengakui seperti itu. Tapi ketika ditanya, apakah Bapak percaya yang disalib itu adalah Tuhan? Ya, dia yang disalib itu Tuhan. Oke. Bapak percaya Tuhan mati di kayu salib? Ya, Lukas 2. Oke, jadi Bapak percaya Tuhan mati di kayu salib. Dan Bapak juga percaya bahwa yang mati di kayu salib itu adalah Bapak itu juga. Sang pencipta yang mati di kayu salib. Rupa. Filipi Maksudnya? 2, ayat 6. Jadi ayat 6. Kalau saya tanya begini Pak. Ya, kalau saya tanya begini Pak. Banyak orang kalau dari sisi Tuhan mungkin dia menjawabnya agak tegas, tapi ketika ditanya pencipta, dia berpikir, gitu Pak. Saya pengen tahu nih, Bapak mengimaninya Yesus yang mati di kayu salib itu sebagai pencipta atau apa Pak? Sebagai pencipta, dia Tuhan. Iya, maksudnya Bapak percaya pencipta mati di kayu salib? Iya, dia Tuhan, dia menciptakan segala sesuatu. Oh iya. Sepertinya tidak ada masalah. Jadi Bapak bukan Tritunggal sebenarnya. Tritunggal,
Ya, Tritunggal tidak seperti itu, Pak. Karena Tritunggal itu tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan atau pencipta yang mati di kayu salib. Tritunggal tidak percaya. Nah, dalam kredonya kan homoousios itu Bapa itu setara dengan anak. Dalam kredo Nikea, dalam kredo Kalsedon bertambah lagi satu. Jadi bertambahnya Roh Kudus. Roh Kudus itu nanti bertambah di kredo Kalsedon. Oke Pak, tapi Bapak kalau salah masuk room Tritunggal, Bapak harus siap-siap dibidatkan. Begitu Pak kira-kira. Saya juga seperti itu Pak. Saya percaya Yesusku adalah satu-satunya, dialah pencipta. Ya, pencipta saya yang hadir 2000 tahun yang lalu menebus manusia di atas kayu salib, mati di kayu salib. Jadi tidak ada penyangkalan. Dialah Bapa saya. Oke Pak, Bro Abu Ria, silakan lanjut kawan-kawan kalau ingin berdiskusi. Ya, sebentar dulu Bro Her, sebentar. Saya siap. Menyapa Bunda Netral. Bunda Netral dibuka mionya, Bunda Netral. Ya, saya izin turun dulu. Pak Yun, Bunda Netral, apa benar bahwa Yesus itu adalah sang pencipta langit dan bumi? Bentar, Pak Pendeta mungkin mau izin pamit ya. Bentar Ustadz izin. Pak Pendeta mau izin turun. Oke, Pak Pendeta terima kasih. Kenapa langsung Oh, Pak Pendeta gimana? Mau turun? Atau melanjut? Turun. Pak Pendeta? Oke. Lanjut. Saudari. Terguncang ini pendeta ini. Iya. Ya, Bunda Netral, silahkan ditanggapi apa yang dinarasikan oleh Bro Marikil tadi. Apa benar bahwa Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi? Silakan. Yesus bukan pencipta langit dan bumi. Kalaupun ada bahwa Yesus itu adalah pencipta, katakan bahwa Yesus itu bukan pencipta langit dan bumi, karena dikatakan segala sesuatu yang ada Allah yang menciptakan. Dan buktinya juga di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu, seperti itu. Lanjut. Pak Hos, kawan-kawan, saya sudah bernasar tidak akan diskusi soal begini dengan perempuan. Karena kawan-kawan kan tahu, kadang intonasi saya itu tegas, nanti takutnya tersinggung kan perempuan. Makhluk terkuat di bumi kalau tersinggung bahaya kitanya. Enggak. Iya, tergantung Bu Netral sih, tergantung Bu Netralnya, Bro. Tapi sedikit aja ya. Di dalam Kejadian bentar saya sapa dulu Daeng nih. Daeng Handi, Assalamualaikum Daeng. Waalaikumsalam. Gak apa-apa Her, hajar aja Her, nggak ada masalah. Gue yang pendukung lu, tenang aja masalah itu. Gue yang saksi, gue bela lu Her. Terusin. Bisa aja. Jadi di dalam Kejadian 1, orang itu salah memahaminya karena tidak dinampakkan terjemahannya dengan jujur. Jadi terjemahannya seperti ini, pada mulanya dia Elohim. Itu loh. Jadi ada kata dia. Pada mulanya dia Elohim, menciptakan langit dan bumi. Jadi ada kata dia. Itu. Jadi bukan pada mulanya Elohim. Elohim itu tidak mewakili oknum. Elohim itu hanya menyatakan kualitas atau suatu gelar atau suatu kuasa, tapi tidak menyatakan satu oknum. Nah, jadi di Kejadian 1 sampai selesai itu semua ada kata dia. Vayomir itu literalnya dia berkata. Ya kan, Vayomir Elohim artinya dia Elohim berkata. Ya, jadi kesalahan itu membuat salah satunya Ibu Netral ini menjadi korban sehingga tidak mendapati siapa oknumnya di sana. Nah, Tuhan Yesus berkata, akulah. Nanti kita lihat. Oke, lanjut ya Pak Hos ya. Kamu atau saya? Ya. Nanti kita lihat yang jadi korban Bapak Malikil atau saya, seperti itu. Kita akan membuktikan di dalam Alkitab. Dan kalau misalnya Pak Malikil mengatakan Yesus itu adalah pencipta, mohon dikasih lihat ayatnya. Bro Herdi kemana? Kok turun Bro? Ah? Bro Herdi nggak mau. Kabur.
Bro Erni nggak mau pasti. kalau perempuan. Dari dulu dia nggak mau. Enggak. Bukan nggak mau, memang tidak. Kalau kita bahas masalah itu bahwa apalagi kalau dia tahu saya tidak mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, mereka pasti kabur. Rata-rata seperti itu. Kabur. Bu, siapa sih namanya nih? Bu Netral. Sejak menjadi Kristen begini, Anda apa berubah di tengah jalan? Enggak. Ya, enggak. Memang waktu dari kecil kita sudah didoktrin mengenai ketuhanan ya. Contohnya Tritunggal seperti itu. Dan seraya saya beranjak dewasa, saya baca Alkitab, buka Alkitab. Bahkan hampir semua gereja saya masuk bahwa kapan ya ada pendeta mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah. Kapan sih? Tapi mereka semua mengatakan Yesus itu adalah Allah. Tapi dalam Alkitab berkata lain. Jadi saya belajar sendiri, buka sendiri, minta memohon kepada Sang Pencipta bahwa kalau saya bilang begini, ya Tuhan, kalau ya Tuhan Allah, kalau engkau memang itu Yesus, kasih melihat mujizat apa? Kalau engkau memang betul-betul Allah itu sendiri. Tapi kan di situ di Alkitab mengatakan Alkitab itu untuk mengajar, untuk menasehati. Itu makanya saya baca dalam Alkitab bahwa memang di dalam Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus itu adalah Allah. Bahkan Yesus tidak pernah memerintahkan untuk menyembah dirinya. Nah, justru Yesus berkata ya dikatakan begini, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu yang mengatakan itu Yesus. Nah, sebagai pengikut Yesus kita harus percaya ke apa ucapan Yesus, karena ucapan Yesus itu adalah firman dari Allah, kata-kata dari Allah yang disampaikan kita melalui Yesus. Untuk itu Yesus datang ke dunia untuk memberitahu tentang kebenaran bahwa inilah Allah yang sebenarnya. Ya kan seperti itu. Oh, jadi dari kecil Ibu merasa didoktrin gitu. Iya. Sejak kapan, di umur berapa Ibu sadar ini doktrin nggak bener gitu? Ya kurang lebih umur ya 35 lah. Seperti itu. Masih ingat nggak dulu pendeta yang doktrin Ibu? Masih ingat sih. Ya udah, kasih tahu dia. Suruh minta maaf ke Ibu. Setelah ngajarin Ibu menunjukkan Tuhan yang bukan Tuhan. Kasih tahu Bu lewat forum ini. Tapi memang rata-rata kalau orang Kristen tahu bahwa kita tidak menuhankan Yesus, mereka tidak mau dengar sebenarnya seperti itu. Termasuk tadi Pak Maliki itu. Apalagi dia lebih itu ya saya lihat karena Tuhan Allahnya sudah tidak ada ya. Dia menganggap Yesus itu adalah yang maha kuasa, Sang Pencipta, bukan Allah lagi atau Bapa yang Sang Pencipta, tapi Yesus. Nah, itu lebih parah daripada Tritunggal seperti itu ya. Oh, jadi Oneness lebih parah daripada Tritunggal gitu? Iya, lebih parah karena dia sudah tidak makanya Jangan terlalu mereka ketawa, kalau Bang. Ini kan live, jangan terlalu banyak ketawanya. Ya, makanya kalau mereka berdoa rata-rata berdoa kepada Yesus, sudah tidak berdoa kepada Allah. Sedangkan Yesus aja menyuruh kita menyembah Tuhan Allah, bukan Dia, kan seperti itu. Tapi ya 11-12 lah mereka seperti itu. Ya, tapi mereka mengatakan Yesus itu Bapak itu sendiri, menurut Ibu? Justru bukan ya, Bapa itu ya kan di situ dikatakan hanya ada satu Allah yaitu Bapa dan hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus, kan itu kan apa artinya pisah gitu, tidak satu tubuh seperti itu. Jadi lebih parah mana Bu Oneness daripada Tritung? Ya kurang sama sebenarnya, tapi lebih parah kalau dibanding lebih parah yang tadi Pak Maliki. Karena dia sudah menganggap Allah Sang Pencipta sudah tidak ada, karena yang menciptakan itu Yesus, kan seperti itu. Sedangkan Yesus saja kalau mau diteliti dalam Alkitab, Yesus saja itu diciptakan oleh Allah loh, ada dalam Alkitab. Kalau menurut Oneness, kalau ditanya Bu, yang mati di tiang salib siapa? Bapak itu sendiri. Kalau menurut Tritung, yang mati di tiang salib manusianya. Nah gitu, menurut Ibu gimana nih? Ya itu yang mati di tiang salib itu ya Yesus ya manusia itu yang Allah turunkan melalui kandungan Maria ya, melalui kuasa kudusnya Allah seperti itu. Jadi Tritung ini
ada sedikit persamaan dengan ibu, lebih banyak perbedaannya begitu? Nggak sama sih kalau dia menuhankan, kan enggak. Kadang Tritunggal itu berbeda-beda paham juga Bapak. Enggak sama mereka pahamnya itu. Enggak sama. Kadang mereka beda seperti itu. Bu, tadi ibu mengatakan sejak kecil aku didoktrin Yesus itu Iya. Tuhan, Yesus itu Tuhan. Iya, bahkan kami tidak berdoa kepada Bapa, kita berdoa kepada Yesus seperti itu. Ya Yesus, ampunilah Itu ibu segala mencari, dosa-dosa. ibu mau mendapatkan ini di pengajaran gereja atau di sekolah minggu? Apanya itu yang Tritunggal? Iya. Gini ya, kalau saya setahu saya ya waktu waktu saya di gereja itu jarang buka Alkitab ya. Kita masuk gereja hari Minggu. Hari Minggu ya pulang ya taruh Alkitabnya kita taruh aja di atas meja atau di bawah meja seperti itu. Karena yang itu kan ada yang sekolah khusus itu kayak pendeta, itu mereka belajar. Tapi yang saya punya teman, saya bilang, "Loh, kamu belajar apa ya?" Dia kan pendeta. Saya tanya, "Kamu belajar apa di teologi situ?" Dia bilang, "Ya belajar Alkitab." "Tapi kenapa kamu bilang Yesus itu Allah?" Terus bilang, "Oh, kami belajar hanya 30% dari Alkitab." Dia mengakui seperti itu. Hanya 30% ya karena dianggap itu hanya pedoman Alkitab itu hanya pedoman. Memang Bu kalau di depan pendeta tuh nggak boleh nanya gitu? Ya kalau saya dulunya saya takut saya nanya, tapi sekarang berapapun pendeta mau, kalau kita jujur ya, kita buka Alkitab, jangan kasih buku lain. Kita bisa apa yang penting sesuai dengan apa yang di Alkitab, seperti itu. Tapi kan terhitung mayoritas Bu, terhitung kan mayoritas. Ibu nggak takut dibilangin bidat? Enggak sih, enggak takut sih, enggak, karena kan yang penting kita ada ayatnya di situ mengatakan seperti itu. Kalau kecuali kita ngarang itu kita takut. Jadi berapa tahun Ibu merasa dibohongi oleh pendeta? Udah lama sih sebenarnya, kurang lebih ya 20 tahun lah. 25 tahun. Sejak itu kapan sadarnya Bu? Belajar sendiri atau ada guru? Atau pendeta lain? Nggak ada. Sama, semua mengajarkan hal yang sama. Oh, artinya Ibu membaca Bible itu harus pakai akal, bukan doktrin ya Bu ya? Ya kan di Alkitab bilang ada di ayatnya ya, kalau nggak salah di pakailah akal budimu. Seperti itu. Suruh Kasihilah berakal. Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal. Ya. Akal budimu. Jadi disuruh berakal ya Bu ya? Ya disuruh berakal lah. Jadi kalau sudah berakal itu sudah bisa bedakan antara manusia dan Tuhan ya Bu? Ya iya, dan kan bilang firmanmu adalah kebenaran. Saya berpatokan di situ, firmanmu adalah kebenaran. Yesus adalah firman, dia penyampai firman. Artinya itu firman itu dari Allah. Berarti tidak mungkin Allah mau bohong kan, enggak kan? Jadi apa yang Yesus ucapkan, sampaikan, ya itulah benar, itulah perkataan benar, itulah Injil, seperti itu. Kalau manusia Yesus itu adalah Tuhan, ini masuk akal atau tidak masuk akal Bu? Sangat tidak masuk akal Pak, karena kan kalau dia akan jadi rancu saat Yesus bilang, ya kan, ada di, kalau nggak salah di Matius 6 ayat 9, bukan di Matius 4 ayat 10, Yesus berkata, yang harus kamu sembah adalah Tuhan Allahmu. Nah kalau Yesus itu Tuhan, berarti ada dua Tuhan kalau begitu, Tuhan Yesus, Tuhan Allah, kan seperti itu. Oh, pantesan gitu. Karena sahadatkan saja Bang, sahadatkan saja. Udah bisa. nggak semudah itu orang syahadat Bro. Kita nggak mau orang syahadat di sini gitu. Nggak mau. Kita cuma ingin orang itu di sini akalnya berfungsi, itu aja. Nantilah akalnya yang kamu apa Tritunggal? Wanes. Wanes. Ya udah, Wanes. Ini ada Wanes nih Bu. Bapak itu Yesus itu sendiri. Silakan Opan. Ibu ini lumayan ya, modal baca terjemahan saja sudah sombong. Tapi mengucapkan kalimat-kalimat atau ayat dalam Alkitab saja masih belum lengkap. Tapi sombongnya minta ampun.
Enggak gini, kalau saya salah ya bilang letak kesalahannya Iya, di mana. sekarang- Saya enggak sombong, sekarang enggak sombong. sekarang Tapi saya kamu mencari coba kebenaran, buka bukan Roma 5 ayat kebenaran. Gantian. Buka Roma 5. Kalau gitu saya kasih pertanyaan Anda berdua nih. Menurut Ibu Netral dan Pak Nopan, yang mati di tiang salib itu siapa? Pak Nopan dulu. Bang, izinkan saya sama Bu Netral saja. Saya nggak mau serasa ada perantara. Seakan-akan saya nggak bisa membangun narasi sendiri. Ya kalau begitu saya tanya Bu Netral, yang mati di tiang salib itu Tuhan atau manusia? Manusia. Ya silakan Bu, dikembangkan Bu, lanjut. Oke, dia bilang manusia ya. Saya mau pastikan dulu, saya mau konfirmasi. Menurut Ibu, manusia itu lahir dari mana? Kalau Ibu tahu dulu. Yesus kan lahir dari Bunda Maria kan? Iya, lahir dari Bunda Maria, tapi asalnya Ya, dari terus? mana? Ya, asalnya Apakah dari- Maria dari- itu disetu? Apakah manusia? Bagaimana? Apakah Yesus? Apakah Maria itu disetubui oleh Yusuf atau tidak? Tidak. Ya, bagaimana dia bisa lahir lah? Ya karena itu kan Bagaimana atas itu? kuasa Allah. Allah kan maha kuasa. Ya Bentar, kan bentar. Allah maha kuasa. Bu, jawabannya di Lukas 1 Bu, 26 sampai 28. Bentar, janganlah diikut campur, Pak. Bentar. Ya kan dibantuin. Bagaimana? Sabar. Bagaimana Maria ini melahirkan anaknya sendiri tanpa pertemuan sel sperma dan sel telur? Itu pertanyaan sangkral. Kalau dikatakan kuasa, itu bukan semata-mata kuasa. Jadi Karena kamu nggak nubuatannya percaya ada. kalau Allah itu maha kuasa. Bukan masalah nggak maha kuasa. Tetapi kalau misalnya ibu berkata seperti di anak Maria, maka nubuatan seluruh hancur. Ibu sudah baca seluruh nubuatan tentang kelahiran Yesus? Enggak, Mas gini. Iya, ibu harus berbalik ke situ dulu. Kasih pertanyaan. Jangan. Kan ibu mau pakai akal. Kedatangan Yesus itu tidak semata-mata karena langsung atau rencana dadakan, enggak. Sudah ribuan tahun sebelumnya sudah direncanakan. Jadi ribuan tahun sebelumnya itu semua tertulis di perjanjian lama. Nubuatan tentang kedatangannya, dasar kedatangannya karena apa, itu semua tertulis. Sekarang yang saya minta, karena ibu mengatakan Yang saya tanya siapa yang menubuatkan Yesus datang ke dunia? Siapa yang menubuatkan? Siapa yang Dia memberitahu sendiri. Musa? Siapa yang Dia sendiri. memberitahu Musa? Siapa yang memberitahu sendiri. Musa untuk dia sendiri? Ih, keras kepala kali. Aduh, gini ya. Itu Allah kan berfirman kepada Musa bahwa Makanya kan perlu ada juri ini sebenarnya. Jadi ke Nopan ini loh, saya tanya kalian berdua, yang berkehendak Maria mengandung itu A. Bapa, B. Yesus, C. keduanya. Ibu netral dulu. Ya Bapak lah. Bapak Nopan. Yang berkehendak Siapa kalau bukan dia? yang berkehendak Maria mengandung siapa Nopan? Emang kalau bukan Yesus itu sendiri siapa? Oke, Yesus. Baik, makasih. Yang kedua, yang dikandung Bunda Maria itu A. Bapa, B. Yesus, C. keduanya. Ibu netral. Yesus. Yesus. Pak Nopan, yang dikandung Maria siapa? Bang, kita kayak anak-anak di sini loh. Kenapa harus ada Ya jawab perantara? aja. Kalau misalnya kembali seperti ini, aku juga langsung turun aja. Kenapa harus diikut campur? Ya cuma nanya dong, yang dikandung Maria siapa Pak Nopan? Enggak. Aku ngerasa aku kayak diadu domba. Pertanyaan Ya ini saya nanya loh. Ibu netral jawab jelas, coba ya, Bu jelas ya. Kalau Ibu netral, Ibu netral jawab. mau di situ. Ibu netral jawab. Yang dikandung Maria itu A. Bapa, B. Yesus, C. keduanya. Ya, kalau Ibu netral mau Yesus. digituin, saya nggak mau. Ya, kamu cuma mau muter-muter, Nopan. Enggak, saya nggak mau muter-muter. Ini pertanyaan aslinya di sini. Yang dikandung Maria siapa? Ya udah, kalau misalnya Ibu netral mau seperti saya nggak mau, mendingan saya turun. Aduh gimana sih, itu aja nggak bisa jawab. Iya, cari yang lain aja bang, nggak apa-apa. Berarti Bu netral yang nanya deh. Bu netral tanya dia yang dikandung Maria siapa. Lanjut berdua. Ya, yang saya tanya yang dikandung Maria siapa? Yang dikandung Maria Yesus. Yesus. Yesus itu manusia atau bukan? Siapa yang bilang dia manusia?
Ya saya tanya Siapa yang manusia bilang itu Bu, yang Maria apa lahirkan itu manusia atau apa? Kalau ibu mengatakan dia manusia, Yang ibu saya harus tanya buktikan yang dia kandung Maria itu yang keluar dari apanya itu manusia atau apa? siapa yang bilang dia manusia. Nggak ada yang bilang dia manusia. Jadi apa yang Satu nomor apa yang 7 Bu. Bu kasih tahu 2 Yohanes 1 nomor 7. Iya. Iya. Ibu harus buktikan sudah bahwa tahu dia itu itu. manusia. Iya, ibu harus Ya. buktikan bahwa dia manusia. Nah, yang lahir itu apa? Manusia atau apa? Secara gini Bu, secara umum manusia lahir dari pertemuan sel sperma dan sel telur. Nah, Sepanjang itu tidak ada itu tidak dikatakan manusia. Waktu malaikat datang ke Maria, malaikat bilang apa? Kamu akan Yang apa? saya bilang gini Bu, ketika ya secara umum manusia itu dilahirkan antara pertemuan Kamu sel sperma percaya dan sel kata telur. malaikat? Jadi kalau ibu mengatakan Yesus manusia, ibu harus bisa membuktikan bahwa Maria itu pernah bersetubuh dengan Yusuf, baru dikatakan manusia. Nggak, saya tanya kamu, waktu malaikat datang jangan ke pakai Bunda Maria, kuasa. Bunda Maria ngomong apa? Malaikat ngomong apa? Kamu akan melahirkan seorang anak. Seorang anak itu apa? Bukan manusia. Itu malaikat loh yang bilang. Ibu, balik ke Itu dasar malaikat, saja dulu Bu. kamu mau itu Iya. malaikat yang ngomong ini. Kamu akan melahirkan seorang anak. Lopan jawab ke pertanyaan orang yang dilahirkan itu manusia atau bukan? Jawab dong. Iya, Pak. Kalau misalnya dia katakan Yesus manusia, dia harus buktikan dulu bahwa apakah Maria Itu malaikat itu yang bilang. Malaikat yang bilang kan itu kamu akan Itu menggenapi mengandung nubuatan. dan Itu melahirkan menggenapi seorang nubuatan. anak. Kamu nggak pantaslah Bang Malikin nggak mau. Lu yang muter-muter Lopan. Masa lu menyangkal anaknya Maria bukan manusia? Memang dia Maria Yesus itu antara pertemuan sel telur dan sel Ini sudah itu, ini yang di Ya, dia Tuhan. Dia Tuhan. Waktu malaikat turun menyampaikan apakah dia bilang engkau akan melahirkan Tuhan kan Saya tidak. kasih 2 pertanyaan begini. Kamu harus bisa buktikan bahwa kalau misalnya ibu mengatakan dia adalah manusia, kamu harus bisa membuktikan bahwa Maria pernah bersetubuh dengan Yesus. Kedua, kamu harus membuktikan di mana ayat bahwa yang lahir itu adalah manusia. Jadi kalau nggak bersetubuh Adam, kalau nggak bersetubuh berarti Adam bukan manusia. Iya. Kau ini kacau kali kau Lopan. Udah, jangan dicampur-campur dulu Bang. Katanya ini room netral. Ya ke Muslim juga kan ikut, kita bertiga. Aduh, ya udahlah. Berdiskusi aja kalian Bang. Kalian berdiskusi aja. Nggak apa-apa, saya turun. Ya ribet aja kau, turun saja kau. Ribet amat. Turun. Susah amat kau. Masa menyangkal kalau anaknya Maria adalah manusia? Karena tidak bersetubuh, dia bukan manusia. Nah, Adam bukan manusia gitu. Melkisedek tanpa ayah, tanpa ibu, hidupnya tidak berkesudahan, bukan manusia. Itu kan datang di Lukas 1 itu. Udah dibilangin tadi, pada bulan ke-6. Ya kan malaikat datang, Gabriel diperintahkan oleh Bapa. Maria kan kaget. Ternyata dia mengandung ya, yang dia kandung adalah Yesus. Ya lahirnya manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7, kalau Anda tidak mengaku Yesus manusia, ya Anda antikristus loh. Pertanyaan ini terus sederhana kok. Ada ayatnya itu. Kalau kita tidak mengaku dia sebagai manusia, justru kita ini apa? Antikristus. Jadi memang Coba seperti ini akal minta ya Bu ya. tanggapannya Daeng sama Pak Dominik, silakan Pak Dominik barangkali. silakan. Silakan. Dia terhitung ya? Ya silakan. Iya, silakan Pak Dominik, buka mute-nya. Pak Dominik. Woi. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Selamat sore. Selamat sore. Ya, lanjut. Nah, pada sehat-sehat semua. Yang saya mau tanya ini Bunda Netral dengan Nova tadi kan sama-sama Protestan ya, betul? Dulunya Protestan. Tapi sekarang sudah tidak. Oh, udah mualaf. Kristen dia. Oh, masih Kristen. Gimana sih masih Kristen? Kan itu Kristen itu kan Protestan.
Enggak gini, Pak Dominik Kristen, tapi setelah belajar baca-baca Biblos, jadi Bu Netral ini tidak percaya Yesus Tuhan, dia memposisikan Yesus utusan, tetapi dia tetap Kristen, begitu Pak Dominik, silakan. Oh begitu. Iya benar itu Bunda. Ya Yesus itu utusan loh, bukan Tuhan ya. Ya, tapi utusan yang mana dulu? Nah, lu sama ini. Gimana Dominik, kau ini menganggap Yesus Tuhan atau kagak sih? Wah, kagak konsisten Dominik ini. Saya 50 mualaf, 50 Islam, Bang. Udah mulai goyang nih semua nih. Udah mulai goyang nih semua nih. Udah mulai berakal dikit, udah mulai berakal. Saya kan jemaat yang fotokopi punya. Jadi kau udah merasa keluar dari doktrin bahwa Yesus itu Tuhan ya, Domi? Aku udah percaya dia Tuhan. Mantap. Kenapa bisa begitu, Domi? Masa Tuhan dilahirkan? Itu yang pinter. Pinter lu. Yang ya saya udah, pinter lu. Dalam Islam lah ya. Aku sih latar belakang saya Muslim, tapi saya masih belajar Alkitab. Mana yang benar, mana yang tidak kan? Tapi Dominik ini pro Katolik kan? Saya Katolik fotokopi. Bahaya ini, bahaya. Tapi di sini nggak ada pemaksaan, Mbok. Kami ini di sini diskusi pakailah akal budimu. Kata Yesus kan, pakailah akal budimu. Jadi suruh berakal. Itu aja. Makanya aku kalau mau naik di Komal Abang ataupun aku diam-diam aja karena aku kan dengar betul gitu. Lanjut Bang, lanjut. Jadi kalian Bu Netral sama Pak Dom ini nggak bisa debat. Sudah sepaham dia. Artinya dia berakal, bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Yang tadi ini loh, siapa tadi yang turun? Susah banget dia itu. Ditanya apa, jawab apa, muter-muter. Tapi gini Daeng yang jadi masalah. Ini sebenarnya barangkali gitu kan Daeng bisa memberikan masukan. Jadi Dominik ini memang hatinya sudah menerima kebenaran Islam setelah beberapa kali berbincang-bincang sama Dominik. Cuman yang jadi masalah dia takut istrinya. Wah ini masalah berat ini. Itu barangkali ada solusi gitu. Solusinya mudah sebenarnya. Memang harus kita menghormati istri. Kita harus mencintai orang tua, lebih dekat kepada keluarga. Jadi Islam itu mengajarkan itu, ibumu gitu loh. Jadi kita hanya takut kepada Sang Pencipta, tapi perlu juga hormat kepada keluarga, itu ya. Itu intinya Pak Domi. Tapi di sini nggak ada pemaksaan loh. Yang penting Anda akalnya dulu berfungsi step by step bahwa siapapun yang pernah dilahirkan di muka bumi dia bukan Tuhan. Nah kalau Anda udah paham di sana ya silahkan belajar ke depannya lagi sih. Karena hidup ini bukan hanya pengakuan saja, tapi perlu diucapkan dengan mulut, begitu ya, atau diikrarkan dengan mulut dari dalam hati, terus dipraktekkan hukum-hukumnya itu. Itulah Islam. Itu Pak Domi. Tetap harus menghormati istri, bro. Ada yang baru naik ini, kayaknya terhitung nih. Coba direspon dulu. Iya, aduh noise ini. Bu Ayin, oi. Dia kayaknya di bengkel. Dia kayaknya di bengkel, lagi ngelas. Bu Ayin, monitor Bu Ayin. Kalau gak ngomong saya turunkan. Tapi kalau kalian ini berdua sudah berakal gini loh ya. Yesus itu kan kalau Anda sampai ke Yeshua Amasya, Anda tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yang begitu modern. Karena Yeshua Amasya itu hanya mengajar 3,5 tahun. Beliau mengatakan, aku akan minta kepada Bapa, ya, akan minta dan aku akan pergi, sesudah aku akan datang seorang penolong yang lain. Begitu. Kalau hanya sampai di Yeshua Amasya saja, ya gimana hukum-hukumnya itu?
Hukum nikah belum ada, hukum jual beli belum ada, hak asasi manusia belum ada. Banyak sekali bagaimana SOP menyembah kepada Sang Pencipta. Banyak sekali hukum-hukum yang belum diajarkan karena memang pada waktu Yesua masih hidup itulah kemampuan kaumnya. Jadi setiap para nabi itu disesuaikan kemampuan kaumnya. Kaumnya Musa ya begitu, kaumnya Yesua Masih ya begitu. Tapi di zaman sekarang Anda mau hidup bagaimana? Mau menyembah Sang Pencipta, caranya bagaimana? Yesus nggak ngajarin secara totalitas toh. Bagaimana Anda mau menikah? Anda pakai hukum siapa? Nah gitu loh. Bagaimana berhubungan sesama manusia? Di Kristen semua ada itu Bapak, ada semua. Ya tapi is oke dulu, yang penting ibu ini sama Pak Nomin ini tidak menuhankan manusia dulu, itu dulu. Kedepannya ya carilah jalan supaya hidup ini teratur. Itu aja sih saran saya Pak Buya. Tidak boleh maksa-maksa orang kok. Yang penting menyampaikan saja. Lanjut. Mantap. Iya, karena memang begini, Buya, sedikit saya nyambung dari lisannya Daeng Handi. Bahwasanya kami umat muslim yang mana pedoman hidup kami adalah Al-Quran. Allah berfirman, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Kenapa tidak ada paksaan? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, karena kebenaran sudah nampak, sudah disampaikan oleh para utusan. Ketika para utusan tidak ada, ya sekarang kami gitu yang menyampaikan kebenaran itu, maka tidak usah dipaksa, tinggal nanti memilih ya. Karena Allah sudah memberikan akal kepada kita untuk memilih, sehingga yang wajib beragama itu orang yang berakal. Orang gila tidak wajib beragama. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Allah berfirman lagi, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Kamu mau beriman silahkan, kamu mau kafir silahkan. Itu kebebasan yang telah Allah berikan. Kenapa? Lagi-lagi akal gitu, untuk memilih gitu. Karena kita bukan binatang, kita manusia diberikan akal untuk berpikir, membedakan mana Tuhan, mana bukan Tuhan, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Sehingga di sana Allah menegaskan, inna a'tadna naron ahata bihim suradikuha. Tetapi ketika kalian kafir, maka ingat api neraka. Nah itu penegasannya gitu. Jadi lagi-lagi ya akal kita nanti untuk memilih. Sehingga benar kata Daeng, tidak ada paksaan. Silahkan tinggal berpikir pakai akal sehat dan terima oleh hati. Apakah memang Kristen ini ajaran yang benar, kitab sucinya sudah benar, karena kitab suci itu firman Tuhan, atau justru malah banyak kontradiksi, bahkan bertolak belakang dengan akal sehat. Dan nanti pelajari juga kalau bisa gitu, keislaman, mau bertanya-tanya silahkan. Karena apa? Karena Tuhan tidak menuntut kita terlahir dari rahim ibu yang muslimah itu. Tidak ada satu narasi pun di Al-Quran Tuhan menuntut kita lahir dari ibu yang muslimah. Itu pilihan Tuhan. Kita tidak bisa memilih, Tuhan saya ingin lahir dari rahimnya ibu seorang Katolik, ibu seorang Protestan, ibu Buddha, Konghucu, atau Muslim. Tidak bisa. Itu kehendak Tuhan yang tidak bisa kita langgar. Itu sudah menjadi ketetapan Tuhan. Nah tetapi Tuhan mengingatkan, Allah kepada kami, wala tamutunna illa wa antum muslimun gitu. Janganlah kalian mati terkecuali dalam keadaan Islam. Maka belum final hidup ini. Meskipun bagi kami umat muslim, kami harus tetap mempertahankan keislaman kami, keimanan kami sampai mati. Dan begitupun dengan Ibu Netral, Pak Dominik, belum final gitu. Nah kalau memang sudah benar menerima kebenaran Islam, ya jadilah seorang muslim gitu. Tetapi kalau belum bisa menerima, jangan. Karena Islam itu harus diterima dengan hati dan penuh keyakinan, diterima dengan akal sehat. Maka Islam hanya menerima orang-orang yang berakal. Ketika ada orang yang mau bersyahadat, dia belum berakal, apalagi dengan paksaan, tidak boleh itu. Agama Islam tidak mengajarkan seperti itu. Mungkin seperti itu para guru-guru. Lanjut Ustadz Tahta barangkali, fadhal. Wallahu a'lam. Ya takdir mualak lah, ada dua takdir kan, takdir mubram. Jadi lanjut ya Bu.
Bu, dulu Indonesia merdeka itu pertama presidennya Soekarno. Setelah berganti presiden Soekarno ke Soeharto, ya kita ikut pemimpin Soeharto. Bukan lagi presiden kita adalah Soekarno, karena sudah berganti. Habis Soeharto ada Pak Habibie. Habis Pak Habibie ada Gus Dur. Habis Gus Dur ada Ibu Mega. Habis Ibu Mega ada Pak Jokowi. Habis Pak Jokowi sekarang Prabowo. Jadi sekarang presiden kita adalah Prabowo. Jangan bilang, saya tetap mau presiden saya Jokowi, ya nggak bisa begitu. Begitu juga atas struktur para nabi. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Mudah kok itu sebenarnya. Jangan lagi mengatakan, saya mau hidup di zaman Nabi Isa aja Saya nggak mau Nabi Muhammad. Nah, bagaimana? Mau kemana begitu? Tapi nggak apa-apa ya Bu ya, sama Pak Domik ya, terserah Anda. Di sini nggak ada paksaan. Yang penting Anda berakal dulu deh, bisa bedain mana manusia mana Tuhan. Itu dulu deh. Jangan kayak yang lain. Ya Bu netral ya. Bu netral. Ya. Yang penting itu aja dulu Bu. Ya kedepannya mudah-mudahan Ibu bisa percaya sesudah Nabi Isa ada Nabi Muhammad SAW. Bu netral, Ibu percaya nggak sih Nabi Muhammad? Nggak usah takut Bu, nggak usah takut, jawab nggak apa-apa. Bukan tidak percaya, ya tahu Nabi Muhammad itu ada. Yang karena saya dengar dari Islam bahwa ada satu lagi Nabi yaitu Muhammad. Ya percaya sih ada Nabi, tapi dia hanya melanjutkan ajaran daripada Nabi Isa seperti itu. Karena kan begini, Nabi Muhammad juga suruh mengimani, di Islam kan disuruh mengimani Injil dan Nabi Isa kan, ya saya kan sudah di situ, jadi nggak perlu kemana-mana seperti itu. Memang para nabi itu Ibu kan tidak boleh mengingkari hukum usul atau hukum utama, yaitu tauhid. Semua para nabi itu menyembah satu Tuhan. Aduh basic. Setuju nggak Bu? Semua para nabi itu menyembah satu Tuhan. Ini tidak boleh dirubah oleh semua para nabi. Setuju nggak Bu? Bu netral, setuju nggak? Ibu netral. Waduh, Ibu Pak Domi, Bu, gimana? Gimana? Ya, setuju nggak Ibu? Semua para nabi menyembah satu Tuhan. Setuju. Oke. Di zaman Nabi Isa alaihissalam itu kan untuk Bani Israel saja, Ibu. Aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, mohon maaf, Ibu netral kan bukan Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad kan diutus kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nas. Kalau Nabi Isa itu ya Bani Israel. Kan begitu. Nabi Musa juga begitu. Tidak ada tuh Nabi Isa mengatakan ya ayyuhan nas, hai seluruh umat manusia, nggak ada. Oke. Tapi kan di agama Islam juga kan disuruh mengimani Nabi Isa kan seperti itu. Kan kalian kan bukan orang Bani Israel kan? Nah, kenapa harus juga disuruh mengimani? Seperti juga orang Kristen, ya kita disuruh juga mengimani seperti itu. Nah, kalau soal mengimani, artinya apa? Kita diperintahkan bahwa kau imani, hai umat Islam, ada 25 nabi, wajib kau imani. Tidak sah iman seseorang muslim kalau tidak mengimani. Mengimani bukan berarti mengikuti semua aturan yang ada di sana. Karena umat Islam itu ada segala sumber hukumnya itu ada Al-Quran dan hadis. Tapi wajib mengimani, wajib menghormati, wajib memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Begitu, bukan mengikuti apa yang telah dilakukan. Karena sudah ada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi. Itu loh Bu. Jadi diimani, tapi sumber Islam itu ya bukan Injil. Sumber Islam itu bukan Taurat.
sumber Islam itu bukan Zabur, tapi kami mengimani pernah ada kitab itu. Inti ajarannya adalah menyembah satu Tuhan, tauhid. Tapi syariatnya berbeda-beda di zaman para nabi. Kalau ibu mengikuti syariatnya Nabi Isa alaihissalam, tidak cocok dengan zaman yang sekarang ini. Di sana itu kiblat ibu harus ke bait suci di sana, di Masjidil Aqsa. Yang kedua, ibu harus puasa 40 hari, 40 malam. Ketiga, setiap manusia yang mengalami datang bulan itu harus dipindah kamar. Ketiga, banyak sekali soal makanan itu, nggak boleh makan belut, nggak boleh makan udang, nggak boleh makan cumi. Jadi tidak cocok lagi dengan zaman sekarang. Hancur negara ini kalau orang berpusat di Taurat atau Injil. Tapi perdagangan apakah macet. makanan yang menyelamatkan kita? Kenapa, Bu? Tapi apakah makanan yang menyelamatkan kita? Kan tidak. Kan di Yohanes 14 ayat 16 dikatakan begini. Akulah jalan kebenaran. Artinya jalan yang menuju kehidupan, dan Yesus juga berkata di situ, jangan gelisah hatimu, aku menyediakan tempat bagimu, dan Yesus menjamin hal itu. Nah, di Yohanes 10 ayat 9 dikatakan di situ, akulah pintu, barang siapa yang masuk akan selamat. Nah, di Yohanes 10 ayat 28 dikatakan lagi begini, dia memberi hidup kekal dan pasti, itu pasti ya, tidak akan binasa selama-lamanya. Nah, mengapa saya tidak tidak beranjak ke tempat lain? Karena di Kisah 4 ayat 12 dikatakan begini, keselamatan tidak pada siapapun, ya. Itu dikatakan kecuali di dalam Yesus. Nah, sebab di bawah kolong langit ini dikatakan seperti itu, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya itu kita mendapat keselamatan. Jadi itu makanya saya nggak ya, sudah tidak bisa kemana-mana karena saya sudah percaya itu Yesus adalah jalan kebenaran menuju Allah seperti itu. Oke, Bu, baik. Nanti dia Ustaz Tata izin nanti Ustaz tambahin gitu ya ke ahlinya lah ya. Tapi saya hanya poin-poinnya saja. Kalau Yohanes 14:6 itu ibu pakai, ya memang di zaman itu hanya Yesus satu-satunya jalan waktu itu untuk menuju ke Bapa di surga. Bagaimana caranya? Di Kisah 4 ayat 12 dikatakan Bentar dulu, Bu. sebab di Saya bawah sampai kolong langit ini. Iya, paham. Ya, oke, lanjut. Ya kan harus berdasar dulu. Sebelum bercabang harus ke dasar dulu. Bukankah Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Ada orang di luar Bani Israel, seorang wanita ingin datang mengobati anaknya gitu. Yesus menganggap di luar Bani Israel itu guguk loh, Bu, perumpamaannya begitu. Di zaman itu. Oke. Artinya apa? Kalau ingin selamat di zaman itu, ikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Karena belum ada Nabi Muhammad waktu itu. Apa ajarannya? Bagaimana supaya zaman itu selamat umatnya Nabi Isa alaihissalam? Ya ikuti caranya, ikuti pedomannya, ikuti petunjuknya. Ya seperti apa contohnya? Tidak makan yang haram. Dia masuk sinagog, sujud dan berdoa. Dia hidup bersih. Ya itu harus diikuti di zaman itu gitu loh. Nah ini bukan Bani Israel. Nah ini sebenarnya Yohanes 14:6 itu bukan untuk kalian semua, bukan untuk kita. Tapi dijadikan ilmu supaya paham. Kalau hanya saya percaya Yesus sudah menunjukkan jalan satu-satunya. Gimana caranya? Jalan itu ada belok kiri, ada belok kanan, ada rambu-rambunya. Bukan lewat jalan tol aja bayar. Ya rambu-rambunya apa supaya selamat di zaman itu? Ya jangan nyembah yang lain, nyembahlah Tuhannya Yesus, ikuti caranya beribadah dan seterusnya. Nah sayangnya sekali ibu kalau ibu mengikuti itu, ya ibu bukan Bani Israel di situ intinya. Di luar Bani Israel, menurut Yesua Amasia atau menurut Yesus, itu seperti guguk. Goyim. Itulah, Bu. Oke, tapi di Roma 5 ayat 2 dikatakan situ, karena beriman kepada Kristus terbukalah jalan bagi kita
Dikatakan seperti itu. Di Efesus 3 ayat 12, karena beriman kepada Kristus kita bisa menghampiri Allah dengan tanpa ragu. Nah, makanya Yesus di Yohanes 3 di ayat 16 dikatakan situ Allah begitu mengasihi dunia ini ya. Dunia ini berarti dalam dunia ini kan banyak bangsa, berartinya seluruh bangsa ya. Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Dia memberikan putra tunggalnya supaya setiap orang yang beriman ya, supaya setiap orang yang beriman kepadanya, kepada Yesus tidak dibinasakan tapi mendapat kehidupan abadi. Seperti itu Bapak. Ini aja deh Bu, poin. Yesua Masia itu diutus seluruh dunia atau hanya untuk Bani Israel? Di sini dikatakan di Roma 2 ayat saya baca tadi kan, karena beriman kepada Kristus terbukalah jalan bagi kita. Jadi bertentangan dong ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Kenapa? Gini Pak, kalau saya lebih percaya Yesus daripada yang lain, seperti itu saja. Nah itu Roma Ibu pakai. Yesus berkata, ini Bu ya, di Matius 15:24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nah datang Paulus. Nah yang mana Ibu percaya? Ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Begini, kan Bani Israel itu sebagai fondasi atau akar dari kekristenan di situ. Nah Yesus datang untuk mengumpulkan Bani Israel yang hilang, artinya yang berpaling daripada Allah, seperti itu kan begitu. Jadi yang berpaling kepada Allah itu orang-orang apa itu namanya, orang Israel itu orangnya sombong begitu kan, karena dia menganggap dia sudah diselamatkan kan, karena kan bangsa pilihan Allah pada waktu itu adalah Israel. Nah, mereka menganggap dia sudah diselamatkan oleh Allah, makanya dia tidak percaya kedatangan Mesias ya, seperti itu. Tetapi Allah mengutus Bani Israel untuk menyelamatkan mereka yang gini aja deh Bu, domba-domba yang hilang. Seperti gini itu. aja deh Bu, kalau Ibu stay di ajaran Yesus, terus Ibu bagaimana cara Ibu, mohon maaf ya Bu ya, hukum Ibu kawin, Bu, apakah Yesus mengajarkan hukum kawin? Gimana caranya hukumnya Bu kawin? Jangan-jangan Ibu nanti mohon maaf kalau nggak ada hukum kawinnya. Bentar dulu Bu, izin dulu Bu sebelum selesai. Ada. Di mana Bu tertulis? Ada. Di mana? Nggak ada. Yang hanya di Matius 19 nomor 6 itu orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Kan itu doang. Ya, tidak ada siapa yang ngajarin Bapak Pendeta itu di gereja caranya gitu. Nggak ada kan? Ada semua caranya itu, tapi nggak ada Bu. Belum bisa bahas di sini karena saya harus ada ayat-ayatnya supaya nggak ngarang-ngarang kan, seperti itu. Nggak ada Bu. Yang ada di situ aja Matius nomor 19 nomor 6 gitu loh. Kedua ya Bu ya, kedua ya. Oke lah kalau ada, saya nggak debat sama Ibu ya, Ibu nanti PR aja. Yang kedua Bu, bagaimana cara Ibu menyembah kepada Sang Pencipta? Kita jika kamu ingin berdoa ditutup berdoa kepada Allah langsung kan itu caranya privasi. Caranya Bu, caranya berdoa gimana? Terserah mau sudut kah, mau duduk kah. Wah itu terserah. Itu berarti kalau terserah, izin Bu, kalau terserah berarti tidak ada hukumnya. Masa beribadah terserah? Allah kan tidak kaku seperti itu. Yang penting jangan kaki di atas, yang penting sopan, ya kan, seperti itu, khusyuk, seperti itu. Yesus itu menurut Ibu, Bu, Yesus beribadah di mana? Di sinagog apa gereja? Sinagoga itu ya segereja itu, begitu maksudnya. Beda Bu, sinagog sama gereja beda. Cuma jadi Ibu, begini Bu, kalau Ibu memang sama Yesua Masia, ya silakan saja. Tapi Ibu mengalami kesulitan kalau soal jawab. Kenapa? Sekarang ini tidak ada yang sanggup mengikuti hukum-hukum yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Agak berat Bu, berat banget itu kalau konsisten. Pertama,
SOP-nya, caranya beribadah kepada Tuhan itu bagaimana gerakannya? Satu, itu ya. Gini. Nah, itu nggak bisa, nggak ada. Makanya Kristen itu beribadah ya beda-beda, Bu. Kalau kita beribadah itu, Allah tidak melihat bagaimana cara kita berdoa. Yang penting sopan, ya kan, seperti itu. Justru Allah melihat hati kita. Apa motif hati kita beribadah? Nah, itu namanya Ibu. Nah, itu namanya Ibu. Hati kita. Itu namanya Ibu buat Dia hukum melihat sendiri. hati kita loh, Bapak. Itu namanya Ibu. Ntar dulu, Bu. Itu namanya Ibu buat hukum sendiri namanya. Enggak ada ayatnya itu. Allah melihat hati kita. Apa motif hati kita berdoa kepada Dia? Ya tapi caranya itu loh, caranya kan nggak ada cara yang mau dikasih tahu. Kalau mau ikut caranya Yesus, saya kasih tahu cara Yesus itu. Dia itu satu, kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu, Bu, kan Ibu pengikut Yesus nih. Sabat itu, Bu, mulai dari Jumat jam 6 sore itu tidak boleh lagi ada kegiatan dapur. Tidak boleh lagi bekerja sampai Sabtu sebelum jam 6 sore, kecuali menolong orang sakit. Apa Ibu sudah melakukan itu? Waktu hari Sabat, makanya orang Israel, Bani Israel tidak senang sama Yesus karena pada saat itu hari Sabat Yesus melakukan melakukan mujizat, makanya mereka juga marah sama Yesus seperti bukan itu, Bu, bukan itu, Bu, maksud saya. Ibu kan pengikut Yesus nih. Yesus itu kuduskan hari Sabat. Hari Sabat itu apa sih? Ya, itu hari yang harus dikuduskan, disucikan. Mulai jam 6 sore maghrib sampai jam 6 sore malam Ahad itu wajib tidak ada aktivitas masak, makan dan seterusnya, kecuali orang yang menolong nyawa seseorang seperti dokter dan seterusnya. Apakah Ibu melakukan yang sama? Tentu kan tidak, sulit itu, Bu. Tapi Ahad itu mulai dari hari Senin, sebenarnya Ahad itu kan minggu sebenarnya itu. Nah, inilah yang saya maksud, Bu. Tidak ada satupun di muka bumi ini ya, saya nggak tahu Yudaisme bisa apa enggak ya, yang bisa menguduskan hari Sabat secara konsekuen. Hari Minggu itu kan dimulai hari Senin penciptaan. Sabat itu Sabtu, Sabat itu Sabtu, Ibu. Kan hari ketujuh adalah hari Ahad. Sabtu itu hari ketujuh. Bukannya Minggu Ahad. Iya, hitung coba, Bu, dari hari Minggu hari pertama. Enggak, Bu. Di sana itu perhitungannya Ahad dulu hari pertama. Sabtu hari ketujuh. Ini di Indonesia disetel lah kan, masa ajaran Yesus disetel dengan keadaan kalender dunia, kan nggak bagus juga. Ajaran para nabi disetel-setel kan gitu. Jadi sulit loh Ibu itu kalau hanya berfokus sama ajaran Yesus, sulit. Pertama, Anda mengatakan saya pengikut Yesus, tapi intinya adalah Anda tidak mengikuti hukum-hukumnya, cara ibadahnya, dan seterusnya gitu loh, pola hidupnya. Itu loh, Bu. Yesus ke sinagog, sujud dan berdoa, berwudu dulu, tidak pakai sepatu. Ya, Kristen pakai sepatu di hari Minggu pula lagi, tidak sujud. Dulu kan belum ada pabrik sepatu, Pak. Enggak, pakai kasut kok Ibu dulu. Yesus pakai kasut, dibuka kasut. Apa sih kasut itu? Penutup kaki, Bu, alas kaki. Ya, termasuk sekarang bahasa modernnya sepatu apa sendal. Jadi itu loh intinya, Ibu. Kalau Ibu ke sana sih silakan saja, tapi Ibu banyak pelanggarannya. Paling yang Ibu lakukan itu tauhidnya Yesus, tapi bukan di situ saja. Ikutilah. Pertama, hukum ini bukan buat kita semua. Tapi kalau Ibu memaksakan, ya silakan memperberat diri. Puasa 40 hari 40 malam, kuduskanlah hari Sabat. Banyak banget nih Bu, kalau hukum Taurat tuh. Terus kemudian kalau ada orang perempuan lagi datang bulan, harus dipotong merpati, harus dipindah kamar. Berat banget ya Bu. Kasih kan, setelah Yesus kan hukum kasih. Nah itulah yang disebut Paulus mengeliminasi semua itu, supaya jangan Anda lagi terlalu repot. Cukup dengan hatimu saja, kasih, tidak perlu lagi. Ya, Paulus itu sudah menghapus semua ajaran Yesus.
Di mana tertulis Efesus 2 nomor 15, dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan seluruh perintah dan ketentuan hukum Taurat. Jadi Paulus itu menghabisi hukum Taurat. Gitu loh. Nah, bagaimana kalau hukum Taurat dihabisi oleh Paulus? Ya sudah bebas. Terserah lu. Enggak bebas makan babi, tidak disunat. Terserah lu. Enggak ada tata caranya ibadah seperti apa. Dirubah hari Sabtu menjadi hari Minggu. Yesus dimatiin dulu, Bu, Roma 14:9. Yesus dimatiin, dihidupkan menjadi Tuhan. Yesus mati terkutuk di tiang salib. Galatia 3 nomor 13. Nah, kalau ibu masih percaya itu, ibu bimbang, Bu, serius. Solusinya di mana, teman-teman? Solusinya adalah Islam. Mana loh? Enggak ada lain. Islam jelas hukumnya. Jelas. Jadi Islam itu tidak ada bilang lu bikin hukum sendiri, kita bebas. Islam itu hitam putih. Itu aja. Jadi kalau ada orang mengatakan di muka bumi ini saya pengikut Yesus, saya meragukannya, serius. Mari kita cek. Apanya lu ikutin? Pertama bukan untuk lu ikutin. Kan gitu. Pertama bukan buat lu ikutin. Presidennya Burundi, lu akui dia presiden lu. Itu kan ya. Nabinya Bani Israel, lu ikuti. Lu kan orang Indonesia, kan gitu. Ini salah alamat sepertinya. Tapi boleh dijadikan referensi, yaitu mengimani dia bahwa dia pernah ada di muka bumi diutus oleh Tuhan. Sebatas itu aja. Oh, dulu para nabi itu menyembah satu Tuhan. Oh, kaumnya seperti ini. Begitu saja, Bu. Iya, benar, Gitu, Daeng. kira-kira. Dan Lanjut. saya mau bertanya sama Ibu Netral nih sedikit. Bu Netral mengimani nggak bahwa sebelum Presiden Prabowo, Jokowi, dulu ada Presiden Soekarno, Soeharto, mengimani tidak, Bu Netral? Bu Netral. Jangan soal iman di sana, percaya atau tidak? Nah, oke, percaya atau Bukan tidak, mengimani, silakan. percaya. Iya, percaya atau tidak? Percayalah. Oke, ya harus percaya, memang faktanya seperti itu kan. Nah, sekarang kita hidup pada zaman Prabowo. Ya otomatis gitu. Presiden sebelum Prabowo cukup kita percaya. Karena tetap aturan yang harus kita ikuti ya aturan yang dibawa oleh Presiden Prabowo. Begitupun kita umat manusia Muslim itu mempercayai nabi-nabi, rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Tetapi kita tidak untuk mengikuti karena kita umatnya Nabi Muhammad, kita hidup setelah Nabi Muhammad diutus. Maka kita harus mengimani Nabi Muhammad, percaya Nabi Muhammad dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka kalau ibu teliti perkataan Yesus, masih banyak yang harus aku sampaikan kan seperti itu. Nah, ini menandakan bahwa setelah Yesus akan ada nabi terakhir. Nah, yaitu Nabi Muhammad. Kalau menurut saya seperti itu, tetapi mungkin ibu pelajari lagi, telaah lagi. Benar kata Daeng Handi tadi, ketika memang Yesus adalah nabi dan rasul terakhir, harusnya berbagai hukum itu disampaikan oleh Yesus. Nah, sekarang kita lihat faktanya, Muslim, Islam, agama yang aturannya itu sangat komplit. Segala hukum ada. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu ada aturannya. Dalam masalah pernikahan, dalam masalah jual beli, semuanya ada hukum di dalam Islam, sangat komplit. Kenapa sangat komplit? Karena Nabi Muhammad nabi terakhir, dan kitab suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad yaitu Al-Quran berarti kitab suci terakhir, dan ini harus komplit karena tidak akan ada lagi para utusan yang diutus oleh Allah setelah Nabi Muhammad, sehingga Islam itu fleksibel mengikuti perkembangan zaman sampai hari kiamat. Semua Islam itu komplit, luar biasa. Seperti itu, Ibu. Silahkan, mungkin ditanggapi, silakan, Ibu. Intinya kalau ada orang mengatakan saya pengikut Yesus, saya meragukan dia. Kalau dia melakukan apa yang telah dilakukan Yesus, saya meragukan, Bu. Silakan, Bu Netral.
Oke, yang dijelaskan tadi ya maksudnya saya mengerti seperti itu. Pertama, Yesus nggak menikah kan menurut Anda. Ya kalau ikutinlah, jangan menikah gitu. Iya, tidak menikah. Ya kalau ikutin ya kau ke sinagog lah itu, kau harus Ya, berwudu, bersihin Yesus kan dirimu. Yesus kan tidak menikah karena dia fokus menjalankan perintah Allah seperti itu. Nah, terus kalau Anda mengikuti Yesus ya Anda juga harus mati di tiang salib. Susah loh itu. Banyak loh, susah loh. Artinya Sudah hanya di mulut tidak. saja. Sudah tidak, karena Yesus kan sudah menebus untuk semua orang, nah. Dan kita kan sudah tidak perlu lagi karena Yesus sudah tebus, ya. Jadi kita tidak perlu lagi berkurban setiap tahun seperti itu. Bu, menurut Ibu perintah siapa sih Yesus mati di salib, Bu? Kehendak siapa atau perintah siapa? Itu sudah dinubuatkan. Siapa yang Diri menubuatkan, saya. Bu? Siapa yang menubuatkan? Diri saya. Tunggu saya kasih ayatnya ya. Saya, ya udah, Bu, saya pahami. Saya 53 tuh. Oh, jadi Yesus dinubuatkan oleh Yesaya gitu loh. Ibu tahu nggak perintah Tuhan itu, Bu? Tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, Bu. Tahu nggak, Bu? Pak, itu beda itu. Kan perintah Tuhan itu tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, Bu. Ya, beda ceritanya itu. Yesus punya salah nggak, Bu? Karena itu dia tidak punya salah. Adam kan manusia sempurna, jadi yang harus menebus itu Waduh, ada lagu, Bu. sempurna juga. Jauh-jauh dari lagu dulu, Bu. Ada lagu ya? Bisa dikecilin lagunya gitu. Yesus setahu saya tidak bersalah, Bang. Tidak bersalah. Domi, boleh nggak bunuh orang yang tidak bersalah? Setahu saya si Abang. Domi, boleh nggak bunuh orang yang tidak bersalah? Oh, janganlah. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh, betul? Karena tidak punya Beda salah. kasus, Pak, beda kasus. Ntar dulu, Bu netral. Beneran tak usah sama Domi dulu ya. Jelas itu di Ten Commandment tidak boleh membunuh orang tidak bersalah. Di Ulangan juga, ya. Iya. Tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Itu ya, Yesus tidak punya salah toh. Ya, orang baik, orang mulia, orang soleh. Betul? Orang soleh. Betul. Boleh nggak membunuh orang soleh? Ya nggak boleh lah. Nggak boleh. Berarti yang dibunuh di tiang salib bukan orang soleh toh? Orang soleh. Jadi ya menurut Alkitab, Bang. Ya mati itu untuk menebusi dosa semua manusia. Ntar dulu ketujuannya. Boleh nggak membunuh orang yang perintah Tuhan? Boleh nggak membunuh orang soleh? Ya kalau sudah ditakdirkan oleh Allah ya boleh. Perintah Tuhan nggak boleh membunuh orang soleh. Perintah Tuhan loh itu berlaku selamanya. Nah, gitu Ya. Domi. Nah, orang soleh kan Yesus tuh. Iya. Nah sekarang saya tanya, yang mati di tiang salib itu orang soleh atau orang biadab? Orang soleh, Bang. Kan nggak boleh bunuh orang soleh. Jadi ya menurut Alkitab dia dibunuh, setahu saya lah, Bang ya. Pengaruh dia mengaku Tuhan Allah itu sendiri. Udahlah cerita itu kita ke ending, Domi, kita ke endingnya aja. Yang jelas perintah Tuhan itu tidak boleh membunuh orang tidak bersalah. Kan itu intinya. Paham sampai sini ya? Ya paham. Ya. Diterangkan di dalam Keluaran 23 nomor 7. Saya bacain ya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang salah. Jadi tindakan membunuh Yesua Amasya di tiang salib tidak dibenarkan oleh Tuhan. Jadi kalau pakai akal, yang mati di tiang salib itu adalah bukan orang soleh, tapi orang pengkhianat, orang durhaka. Iya, Di Ibrani 5 nomor 7, karena kesolehannya, dia diselamatkan dari maut,
dan doanya didengarkan. Jadi orang soleh itu diselamatkan oleh Tuhan karena doanya didengarkan. Jadi hilangkan doktrin di kepalamu, bro, bahwa yang mati di tiang salib itu orang soleh. Yang mati itu adalah orang pengkhianat. Yesus tidak pernah pengkhianat, Bang. Halo. Kalau itu versinya beda. Oke, izin. Win. Bentar saya sapa dulu ya, biar tidak kejang-kejang, Daeng. Win, selamat sore, Win. Win, buka mute-nya. Udah biarin aja dulu, dibawa dia lah, saya sama Domi dulu bentar. Oke, lanjut, Daeng. Ya, kalau motong lah saya turunkan, silakan lanjut, Daeng. Dek Jul Kipli, sebentar ya Dek ya, standby dulu di sini. Jul Kipli. Ya Bang Andi, salam. Ya. Oke. Salam warahmatullah. Lanjut. Nah, ini saya kan belum ada poinnya sama Domi. Habis ini kan kalau ada poin itu ada topik belum klimaks ya, jangan dulu gitu. Domi. Ya. Yang menurut kamu yang mati di tiang salib itu orang soleh atau orang fasik? Ya, sebelum saya jawab, saya cuma biasa aja, Bang. Bukan pendeta, bukan pastor. Ya, saya tahu. Tapi enggak secara akal aja, jangan pakai Bible, secara akal aja. Iya. Di dalam pengadilan secara akal nih. Orang yang dengerin dulu, yang dijatuhi hukuman mati itu dalam pengadilan, orang yang tidak bersalah atau orang bersalah? Dia tidak punya bersalah. Enggak, di dalam pengadilan, lupakan dulu Bible. Kita hidup di zaman sekarang ini aja dulu. Terbuka akal kita toh. Oh iya. Ada dua orang yang dihukum oleh hakim itu sesuai data dan fakta untuk hukuman mati oleh hakim. Orang bersalah atau orang yang tidak bersalah yang dihukum mati? Jelas orang bersalah. Orang bersalah. Terus balik ke laptop. Yang mati di tiang salib itu orang bersalah atau tidak bersalah? Dia tidak punya salah sama sekali. Artinya bukan Yesus yang mati di tiang salib, karena Yesus tidak punya salah, betul? Yesus yang mati di kayu salib karena dia berat ini. Berat ini. Saya boleh tambah, Bang Handi? Iya, berat ini. Ya. Ini doktrinnya di sini nih. Ya, silakan. Berat ini doktrin ini. Nah, kan begini, nyawanya di 53 ya ayat 8, nyawanya direnggut karena keputusan yang tidak adil. Nah, gitu. Dan siapa yang membunuh Yesus? Orang yang tidak senang sama Yesus, bukan pengikutnya yang membunuh, orang yang tidak suka sama Yesus. Dan Yesus itu taat kepada Allah seperti Bu, kalau Ibu pakai Yesaya 53, di situ ada kata nasibnya diganti padahal sebanyak keturunannya, di situ tidak tampan si buruk rupa. Mau Ibu Yesus tidak tampan buruk rupa gitu? Nggak ada di sini dikatakan Yesus buruk rupa, Bapak. Ya, di situ ada Yesaya 53 tidak tampan kok. Di mana? Oke, jadi gini aja ya Bu ya. Poinnya adalah gitu ya Bu ya. Mari kita lepaskan doktrin kita, mengorbankan dengerin dulu Bu, izin di sini nih. Lepaskan doktrin kita, mari pakai akal kita. Dosa itu ditanggung masing-masing. Bukan mengambil anak orang dijadiin tumbal di tiang salib. Ini ajaran pagan, Ibu. Ini ajaran pagan. Kalau Ibu punya dosa, Ibu pernah merasa bersalah, ya minta ampun aja langsung. Kenapa harus pakai tumbal darah manusia? Nah, inilah yang saya maksud tadi, doktrin Ibu di sini masih pagan. Mohon maaf gitu loh. Ibu harus lepas di sini dulu. Insya Allah banyak orang mualaf karena akalnya berfungsi di sini. Serius, banyak orang mualaf karena akalnya berfungsi di sini. Kenapa demikian? Karena sesuai perintah Tuhan, kagak boleh tuh bunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak punya salah loh. Mari kita imani bersama. Mari kita putuskan bersama bahwa Yeshua Amasya itu adalah seorang utusan Tuhan, mulia, dikasihani Tuhan, dilindungi oleh Tuhannya. Doanya didengarkan. Di Bukit Getsemani dia semalaman berdoa sampai muridnya terkantuk-kantuk. Apa yang dia minta di sana?
andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakmu. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu ya Bapa. Dijawab oleh Ibrani 5:7. Karena kesalehannya, dia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Jadi Yesus Al-Masih itu dilindungi oleh Tuhan. Kakinya aja nggak pernah terkena batu dan seterusnya. Terus kemudian iblis aja nggak bisa memegang dia kok. Artinya apa? Ya Yesus Al-Masih manusia mulia, dilindungi oleh Tuhan ya. Kenapa dia yang dikorbanin? Artinya apa? Jelas di Al-Quran, yang mati di tiang salib itu adalah orang yang diserupakan. Nabi Isa alaihissalam diselamatkan. Jadi kalau ibu percaya itu artinya yang menebus dosa ibu bukan anaknya Maria. Karena anaknya Maria tidak masuk kategori 1 titik pun untuk dijadikan tumbal di tiang salib. Yaitu penggantinya anaknya Maria, itulah yang menebus dosa ibu. Ini namanya ajaran pagan, pakai tumbal darah manusia. Sekali lagi saya minta ibu buka akalnya di sini. Kalau bukan hari ini silakan belajar lagi, pakai hati, pakai akal. Jangan pakai doktrin. Terima kasih, silakan lanjut yang lain. Masya Allah, siap Daeng. Ibu, mungkin Ibu mau menanggapi. Siap, saya sapa dulu Bang Dewa ya. Bang Dewa, Assalamualaikum Bang Dewa. Lanjut Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gantiin gue, Pak. Oke, gini ya, misalnya kita nggak mau percaya, tetapi kan itu sudah dinubuatkan dan sudah secara terperinci di situ di Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Nah, ayat terakhirnya, tapi di situ kan dikatakan ia membiarkan dia menderita. Nah, jika nyawanya sebagai persembahan, ya, kesalahan, dia akan melihat keturunannya dan menopang hidupnya, seperti itu. Dan banyak lagi yang di itu 1 sampai 12 itu sudah dijelaskan. Nah, di Roma 5 ayat 12 dikatakan seperti ini. Ya. Pakai Paulus lagi. Ya, seperti dosa masuk dalam dunia melalui satu orang yaitu Adam, dan kematian masuk melalui dosa, kematian pun menyebar ke semua orang karena semua orang berbuat dosa. Nah, di Roma 6 ayat 6 23. Bu, saya potong dulu, Bu. Di situ ada keturunannya, Bu. Emang Yesus punya keturunan? Tunggu, Pak, ya. Itu keturunan Adam dan Hawa kan? Itu kan nubuatan untuk Yesus, Bu. Kan Adam itu kan nubuatan untuk Yesus, sedangkan Yesus nggak punya keturunan. Jadi nggak kena itu nubuatan ke Yesus. Gimana sih, Bu, ini? Keturunan Adam dan Hawa di situ dikatakan kan Allah mengatakan. Nubuatan kok mundur, Bu, ke Adam. Ini nubuatan itu ke depan, bukan mundur. Aduh, Ibu ini kok. Ya udah, Wak, lanjut, Wak. Aku capek. Ini di Roma 6 ayat 23. Lanjut. Nah, di Roma 6 ayat 23 dikatakan di situ dosa memberikan upah berupa kematian. Nah, ya, tapi Allah memberikan karunia ya berupa kehidupan abadi melalui Kristus Tuhan kita. Seperti itu. Jadi gini Bapak tadi mengatakan bahwa dosanya saya masa mau ditanggung orang lain, enggak. Nah, itu salah kaprah dosa yang Yesus sebagai penebus dosa, bukan dosanya kita pribadi. Dosanya pribadi kita ini ya kita harus tanggung masing-masing. Seperti itu. Apa yang Yesus tebus yaitu kematian yang Adam hilangkan. Kan Allah bilang jangan kamu makan buah itu, kalau kamu makan kamu akan mati. Nah, seandainya bohong. Adam tidak ternyata makan bohong buah ya? itu, ternyata bohong tidak Tuhan? Sebentar Bu. Pada saat nanti, Bu, jangan ceramah, nanti pidato jangan di sini, Bu. Kita TikTok aja. Ya, pada saat Tuhan mengatakan kepada Adam, kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Adam mati tidak, Bu? Saya tanya, satu hari ya. Di mata Allah, Adam umurnya tidak sampai 1 hari. Karena 1 hari, saya tanya ke Ibu. 1 hari di mata Allah. Saya tanya ke Ibu. Pada saat Adam makan buah itu, Adam mati atau tidak? Di mata Allah, ya tidak sampai 1 hari umurnya Adam. Karena 1 hari 1000 tahun. Saya tanya ke Ibu. 1 hari di mata pada saat Adam alaihissalam memakan buah itu, apakah Adam mati atau tidak? Saya tanya. Mati kan? Saya tanya pada saat dia makan buah itu, mati atau tidak?
Saya tanya tak sekarang, satu hari di mata Allah, satu hari tidak sampai satu hari. Umurnya Adam tidak sampai satu hari. Artinya tidak sampai satu hari dia sudah mati di mata Allah. Karena Bang Dewa, 1000 tahun di mata sabar, manusia, ini ujian, satu sabar. hari di mata Allah. Nah itu. Ya memang susah sih ya kalau kita berdiskusi sama orang yang terbelenggu dengan doktrin. Padahal pertanyaan simpel aja sudah jelas di sini ya. Pada saat Nabi Adam memakan buah itu, apakah Adam mati atau tidak? Jangan bawa-bawa ke satu hari, satu hari 1000. Mati, enggak sampai satu hari. Enggak ada. Adam tidak mati. Justru baik kita pelajari Bu ya, kita pelajari. Ketika yang namanya Tuhan mengatakan kepada Adam, jangan kamu makan buah itu. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Buktinya Tuhan berbohong di sini. Ternyata Adam tidak mati. Bagaimana? Justru kan satu hari, 1000 tahun itu satu hari di mata Allah. Tidak sampai satu hari dia. Gitu. Justru pada saat iblis mengatakan, si ular itu mengatakan, kamu tidak akan mati. Ternyata yang benar itu pernyataan iblis. Iblis mengatakan kalau kamu makan buah ini kamu tidak akan mati. Adam tidak mati. Tetapi Tuhan mengatakan kalau kamu. Saya tanya sekarang, Adam mati nggak sekarang? Kalau sekarang mati, meninggal. Mati dong, akhirnya mati kan? Baik, mati. Baik. Sekarang saya tanya, pada saat Adam memakan buah itu mati tidak? Nah, saya tanya sekarang Adam mati nggak? Ya mati kan? Mati. Pada akhirnya mati ya udah. Nah, pada saat Nabi Adam memakan buah itu, Adam mati tidak? Kalau tidak dia makan buah itu tidak akan mati, dia akan ada sampai sekarang. Kalau dia saya tanya pada saat Adam memakan buah itu, Adam mati atau tidak? Pada akhirnya mati kan? Saya nggak nanya pada akhirnya, pada saat dia makan. Pada saat makan tidak sampai. Pada saat makan di mata Allah langsung mati itu sorenya. Kita bertanya itu ya, pertanyaan simpel. Kenapa harus diputar? Kenapa harus diperumit? Pada saat saya bertanya kepada dia, ibu itu seorang laki-laki atau perempuan? Dia harus mengatakan, saya naik bis dulu. Ketika sudah naik bis, saya harus turun di halte ini. Pada saat saya turun di halte ini, saya harus ke sini, dan terus ke rumah. Pada akhirnya dia tidak menjawab sama sekali pertanyaan. Diputar sedemikian rupa untuk apa? Untuk membela keimanan dia, untuk